salah satu siswa di kelas ini, kelas 9A yang sudah ditunjuk sama Miss Pina untuk memimpin pujian, dipersilakan. Ya teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Bapakku Datang. 1, 2, 3. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap hari yang Tuhan berikan bagi kami, kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan, ajar kami selalu mengucap syukur buat keberadaan kami saat hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas panjang hari ini, kami mau mendasari dengan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami menjadi pendengar firman-Mu dan pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dan berkati kami semuanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini Mr. Andi diberi kesempatan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di kelas ini. Ya, pada pagi hari ini Mr. Andi akan mengangkat tema yaitu pemimpin yang rendah hati. Ya, pemimpin yang rendah hati. Oke, kalau kita lihat dari sosok gambar Bapak yang satu ini bukan orang asing dalam kehidupan kita ya. Ya, bukan orang yang yang baru kita jumpai, tapi kita sering kita jumpai walaupun melalui layar kaca atau televisi dan media sosial lainnya. Tapi dari kehidupan sosok beliau, kita bisa merasakan dampak kepemimpinannya, ya, teladannya untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Oke, pada pagi hari ini Mr. Andi memberikan contoh melalui dua tokoh. Yang pertama yaitu Bapak Presiden Jokowi, dan yang kedua yaitu Samuel. Ya, Samuel. Oke, kita akan baca bersama-sama di ayat Alkitab kita, yaitu pada 1 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan 5. 1 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan 5. Mr. Adi mohon kesediaan beberapa siswa untuk membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Nanti tolong yang Mr. Adi tugaskan bisa membacanya ya. Untuk ayat yang pertama dibaca oleh Ivan. 1 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan 5. Yang kedua dibaca oleh Jesslyn. Yang ketiga dibaca oleh Ethan. Yang keempat dibaca oleh Giovanna. Yang kelima dibaca oleh Anta. Ya, oke. Sudah ya, bisa mendengar ya yang mendapatkan tugas ya. Yang mendapatkan tugas membaca kebenaran firman Tuhan, silakan ayat yang pertama dibaca.
Oke, silakan anak-anak. Ivan. Bisa ini mendengar suara Mr. Andi, Ivan? Oke, kalau Ivan belum ada, nanti ayat yang kedua, siapa ayat yang kedua? Jesslyn? Coba reactionnya Jesslyn. Oke, ya ayat yang pertama Mr. Andi akan bantu bacakan, habis itu dilanjutkan oleh Jesslyn. 1 Samuel 12 ayat 1. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Silakan Jesslyn. 1 Samuel 12 ayat 2. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pimpinanmu. Tapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Oke, silakan selanjutnya. Ethan. Ya. Maka di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapa yang telah kuambil, pada siapa yang telah kuambil, siapakah yang telah kuperas, siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan, dari tangan siapakah kuterima sogok hingga aku harus tutup mata, engkau akan mengembalikannya kepadamu. Oke, silakan selanjutnya. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Berikutnya. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan jadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun jadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Oke, thank you anak-anak yang sudah membantu membacakan. Ya, nah dari dua figur yang tadi Mr. Andi angkat, yaitu satu Bapak Presiden Jokowi, yang kedua yaitu Nabi Samuel atau Raja Samuel. Di sana kita bisa belajar tentang yang namanya seorang karakter, seorang pemimpin. Ya, Samuel ini memimpin bangsa Israel bukan dalam waktu yang singkat. Jadi Samuel memimpin bangsa Israel ini dalam waktu yang lama. Dari sejak muda sampai dengan dia akhirnya dia tidak menjabat lagi menjadi seorang raja di sana. Ya, nah Samuel ini teladan yang Samuel berikan yaitu benar-benar teladan seorang pemimpin, satu yaitu memiliki roh takut akan Tuhan. Yang kedua, dia memiliki karakter yang sangat baik. Ya, dia memiliki integritas dan dia memimpin bangsa Israel untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, tidak dia membebankan segala sesuatunya kepada rakyatnya. Ya, karena hari-hari ini banyak sekali seorang pemimpin memanfaatkan yang namanya kedudukan di mana dia menjabat. Ya, banyak pemimpin-pemimpin bangsa sekarang yang mengambil kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan seperti korupsi dan lain sebagainya di mana di saat pada posisi yang sangat enak sekarang. Tapi kalau kita lihat dari presiden kita, seorang Presiden Joko Widodo, kita bisa melihat di era kepemimpinannya dia yang kedua ya, hari yang sampai sekarang ya. Dan yang kedua itu sekarang sudah masuk tahun ke-7 kalau nggak salah. Tahun ke-7 dia menjabat 7 atau 8 ya saya lupa. Menjabat sebagai seorang presiden bangsa Indonesia. Kita bisa melihat banyak sekali perubahan yang terjadi pada bangsa kita, ya banyak hal-hal yang positif yang Presiden Jokowi lakukan untuk perkembangan kemajuan bangsa Indonesia tentunya, ya. Nah dari bacaan kebenaran Firman Tuhan ini, saya sangat menarik sekali dengan 1 Samuel 12 ayat yang keempat. Di sini mengatakan, jawab mereka, engkau tidak memeras kami. Ini rakyat ya. Rakyat yang mengatakan bahwa Raja Samuel ini tidak memeras mereka, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Ini sebagai seorang
pemimpin yang benar, dia tidak memanfaatkan kedudukannya untuk satu memeras, memanfaatkan untuk kepentingannya diri sendiri. Nah, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, kapan waktunya nanti kalian bisa saja Tuhan promosikan, Tuhan tunjuk, ya, bahkan Tuhan bawa kalian menjadi seorang pemimpin yang besar, ya. Karakter apa saja yang harus dimiliki seorang pemimpin? Mari kita contoh dua figur ini, Samuel dan Jokowi, ya. Bagaimana kalian harus memiliki roh takut akan Tuhan, kerendahan hati, ya, dan benar-benar menjadi teladan. Misalnya dibacakan, bahasa Israel mengungkapkan kebaikan Samuel secara tidak langsung. Samuel telah menjadi teladan untuk mereka. Samuel adalah pemimpin yang melayani dengan kasih dan tanpa pamrih. Tanpa pamrih berarti tidak meminta untuk dihormati atau diberikan sesuatu, misalnya barang. Ya, mari kita menjadi pemimpin yang seperti mereka berdua contoh pada pagi hari ini. Oke anak-anak, waktu saya terbatas karena hari ini Miss Pina akan menyampaikan beberapa hal pengumuman untuk kelas ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih kami diberikan contoh melalui dua sosok orang yang luar biasa yang memimpin bangsa Indonesia ataupun bangsa Israel pada waktu itu. Kami bersyukur biarlah contoh atau figur atau teladan mereka berdua bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga pada waktunya nanti Tuhan tunjuk, Tuhan pilih, Tuhan tentukan kami menjadi seorang pemimpin. Kami bisa memimpin apa yang Tuhan tentukan itu dan memiliki karakter pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap aktivitas kegiatan pembelajaran kami hari ini. Biarlah setiap aktivitas kami bisa berjalan dengan baik, dengan maksimal, dan nama Tuhan yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak. Pada pagi hari. Selamat pagi. Oke, thank you Giselle. Yang lainnya mana? Thank you. Oke, Isabel, Tiffany, Aldon. Oke, JD. Oke. Oke, yang lainnya? Hadir semua ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, misalnya minta tolong Giselle bisa bantu misalnya dalam doa, Giselle? Bisa, Miss. Oke, thank you Giselle. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, Alfa. Kami sudah bangun dan melakukan kegiatan kami online. Memberkati Alfa supaya kegiatan kami hingga siang hari nanti akan lancar dan juga aman. Juga berkati sekarang yang mau belajar IPS, dan berkati Alfa supaya apa yang kami pelajari hari ini bisa kami mengerti Alfa dan kami pahami. Juga berkati misalnya yang akan mengajari kami supaya mampu kami ya, amin. Amin, thank you Giselle. Oke, yang lainnya? Baik, pagi ini ya, berarti hadir semua ya. Yang lainnya mana ya? Oke, yang lainnya bisa dengar Miss Elis ya. Oke, thank you Tirza, thank you Sydney, Aurel, thank you JD. Oke, Anta ya. Oke, Ivana mana? Ada Kak Ivana? Action, oke ada. Oke, baik. Di sini misalnya sudah koreksi tugas ya. Jadi yang kemarin itu misalnya sudah koreksi yang kalian kirimkan tugas misalnya halaman 5 sampai halaman 7 ya di kelas 9A ya. Ini sudah berarti ada yang belum mengumpul. Misal sebutin aja ya yang sudah ngumpul ya sama nilai biar kalian tahu nilai kalian masing-masing ya. Oke, di sini ada Ethan itu nilainya 48, Alin 64, Sydney 60, Tirza 76, JD 80, Joshua 60, Giselle 76, Ivan 60, Benny 68, Aurel 76, Cevi 64, Evan 76, Monica 68, Anta 64, Giovanna 84, Aldon 12, Jesslyn 64, Excel 40. Jadi tolong nama yang belum
dipanggil berarti sampai hari ini Miss Alice belum menerima tugas dari kalian. Ya, berarti ada Ivana, terus siapa lagi yang belum ya. Jadi Miss Alice minta tolong nama yang belum Miss Alice sebut, jadi itu belum mengumpulkan tugas LKS halaman 5 sampai 7. 5 sampai 7 yang bagian A dan B, ya. Bagi yang sudah mengumpul mungkin kelewatan atau misalnya sebelum kelewatan untuk ngoreksi, jadi bisa diingatkan lagi ke misalnya ada yang via WA, ya, misalnya ada yang via WA, tolong diingatkan kalau sudah mengumpulkan tugasnya ke misalis, karena sampai tadi malam misalis cek berarti kelas 9A nama-nama ini aja yang sudah mengumpulkan ke Miss Alice, sisanya belum. Ya, jadi minta tolong ya. Yang belum Ivana, misalnya minta tolong Ivana ya. Ini sudah dari awal pembelajaran, ini awal sekali misalnya kasih tugasnya, tapi sampai hari ini juga belum mengumpulkan tugas ya. Tolong yang lainnya juga. Berarti halaman 5 sampai halaman 7 yang bagian A dan B ya. Jadi maunya hari ini misalnya bahas juga soalnya ya, soal-soal latihan kita halaman 5 sampai 7, tetapi karena belum ya, jadi belum apa namanya, belum ada yang mengumpulkan tugas. Jadi misalnya hari ini belum bisa bahas. Jadi kita akan terhambat lagi untuk pembahasan 5 sampai 7. Oke, ini untuk siapa tadi ada chat? Iya, misalnya minta tolong Kristabel, berarti bisa kirim lewat WA ya, lewat WA Miss Alice ya, Kristabel. Terus ya ada yang mau ngomong, Gisel? Oke. Ya? Oke, ke pencet. Oke. Ada lagi misalnya minta tolong ya yang nama-namanya yang belum mengumpulkan. Ya, berarti ini ada yang sudah misalnya infoin tadi, berarti yang lainnya berarti minta tolong segera mengumpulkan tugas ya. Karena untuk kalian kelas 9 ya, jadi untuk nilai kelulusan itu juga diambil dari semester 1 sampai semester 6 ya, sampai kalian kelas 9 semester 2. Jadi nilai-nilai kalian semua mata pelajaran. Ya, jadi misalnya minta tolong yang belum mengumpulkan tugas segera ya. Beni, untuk Beni sudah ya, Beni sudah dengan nilai 68 ya. Ya, jadi yang tolong yang belum minta tolong, karena ini kalau misalnya perhatikan untuk latihan kita di LKS kita halaman 5 sampai halaman 7 ini hampir semuanya di bawah KKM. Ya, jadi yang tidak di bawah KKM itu hanya Jovana, ya, Jovana, Jedi, ya, Gisel, Aurel, ya, hanya itu. Sisanya semuanya di bawah KKM. Ya, harusnya misalnya mau bahas lagi, nanti kalian, maksudnya apa? Kerjakan ulang lagi biar nilainya maksimal ya. Karena ini hanya beberapa anak aja yang baru nilainya KKM. Sisanya udah di bawah KKM. Miss, tadi nilai saya berapa, Miss? Tirza, untuk Tirza nilai, oh ya 76. Berarti Tirza juga masuk ya. Berarti aman. Berarti sudah di atas rata-rata KKM. Ya, untuk KKM IPS berarti semua mata pelajaran untuk tahun ajaran ini semuanya adalah 75. Ya. Oke, berarti minta tolong ya yang belum ya. Ini kalau misalnya total jumlahnya ada baru ngumpulin 18 ya. Sedangkan jumlah kalian di sini berapa ya jumlah kalian ya? Itu ada 21 ya. Jadi masih 3 anak yang belum mengumpulkan tugas. Ya, misalnya minta tolong ya. Nanti akan misalnya kasih tugas lagi untuk kalian yang masih di bawah KKM. Ya, jadi nanti kalian perbaiki latihannya itu, ya. Makanya sebenarnya harusnya kita bahas hari ini, ya. Jadi biar kalian tahu juga nanti kalian akan sekali kasih tugas tambahan untuk perbaikan nilai, ya.
Jadi karena seperti gini, jadi karena ini menghambat, misalnya nggak bisa loh. Jadi seharusnya udah minggu lalu, lagi terhambat minggu ini, ya. Jadi tolong dong yang belum mengumpulkan, ya. Maksudnya ini kita sudah pelajarannya jarak jauh, ya, secara online, ya. Jadi kalau kalian tidak disiplin mengumpulkan tugas, guru juga akan mengalami kesulitan, ya. Jadi info dong kalau misalnya nggak bisa tidak bisa mengumpulkan tugas atau mengalami kendala, minta tolong jadi di info atau wali kelasnya di info, ya, atau guru yang bersangkutan yang mengasih tugas, ya, di info. Jadi kenapa, apakah ada kendala, ya. Jadi kan bisa dibantu, ya. Kalau seperti ini sudah diam-diam, nggak ada info, nggak ada ngasih tugas, ya. Jadi misalnya bingung, ya. Jadi kalau misalnya sudah ada yang mengumpul dan sudah merasa mengumpul WA ke misalis, tolong dicek lagi. Jadi langsung diingatkan lagi, misalis saya sudah kumpul. Nah, dicek lagi biar misalis bisa cek di WA-nya misalis. Karena dari kemarin misalis untuk tugasnya misalnya banyak banget dari kelas 7 sampai kelas 9 semuanya melalui WA, ya. Jadi misalnya harus cek satu persatu, ya. Jadi kalau misalnya ada yang kelewat dan kalian sudah mengumpulkan tugas, ya, jadi bisa ingatkan misalis lagi, ya, di WA, ya. Oke, kalau enggak ada pertanyaan, misalnya kita lanjutkan kepada materi selanjutnya, ya. Jadi yang kemarin akan kita lanjutkan, ya. Bentar, misalis cek dulu untuk PowerPoint-nya misalis. Bentar ya. Misalnya ingatkan lagi yang belum, ya. Jadi bisa kalau memang sudah merasa mengumpul, bisa info dan ingatkan Miss Elis. Kalau sama sekali ada yang belum mengumpul, berarti minta tolong kerjasamanya dan bantuannya untuk mengumpul tugas, ya. Jadi ini sangat sekali ya. Jadi sekarang sudah bisa. Ya, kita akan lanjutin lagi ke materinya, ya. Kalian bisa buka LKS kalian. Jadi kita akan lanjutkan materi, ya, karena ini materinya cukup banyak, ya. Jadi cukup banyak sekali. Kemarin sampai mana? Ada yang masih ingat? Materi yang misalnya saya ajarkan, Argentina sudah belum? Halo? Argentina sudah ya. Berarti akan saya selanjutkan. Jadi masih ingat kalian tentang sekarang kita masuk yang terakhir adalah benua Afrika, ya. Kalian masih belum, ya? Boleh buka LKS kalian, ya, dinamika. Sorry, berarti kalian buka LKS kalian tentang benua Afrika. Ya, lihat halaman LKS halaman 16, ya, tentang benua Afrika. Oke, misalnya saya akan jelaskan tentang kondisi alam benua Afrika, berarti sama untuk materinya, berarti submateri yang akan kita pelajari adalah tentang lokasi, iklim, topografi, geologi, flora dan fauna, ya. Kita masuk pada kondisi alam benua Afrika, sudah misalnya dijelaskan dan misalnya ingatkan kembali tentang benua Afrika. Kalian ketahui bahwa benua Afrika itu disebut juga sebagai benua hitam. Jadi benua yang dominan atau mayoritas masyarakat atau penduduk di benua Afrika itu adalah berkulit hitam. Makanya dibilang sebagai benua hitam. Ya, kalian ketahui juga bahwa benua Afrika ini adalah benua yang memang kondisinya sangat terbelakang. Jadi dalam segi perekonomian mereka jauh tertinggal dibandingkan benua-benua yang ada di dunia, ya. Oke, sekarang kita akan bahas. Jadi tetap sama, misalnya juga ingatkan kembali bahwa kalian ketahui bahwa benua Afrika ini selain penduduknya yang atau masyarakat atau negaranya yang dikategorikan sebagai negara miskin, ya, tetapi kita akan pelajari satu persatu dari masing-masing negara di benua Afrika. Tapi misalnya hanya ambil beberapa aja, ya. Salah satunya
adalah yang pertama kita akan belajar tentang negara Mesir ya. Oke, kalian bisa lihat di sini peta yang misalnya share di sini adalah tentang negara Mesir ya. Jadi kalian bisa lihat di sini negara Mesir ya. Oke, sudah ya. Nah, di sini adalah Laut Merah. Laut Merah itu adalah laut yang memisahkan, berarti yang memisahkan benua Afrika dan benua Asia, ya. Sedangkan Laut Tengah itu yang memisahkan benua Eropa dan benua Afrika, ya. Ada yang tahu sejarah sampai kenapa dikatakan sebagai Laut Merah? Ada yang ingin membantu Miselis? Kenapa Laut Merah itu dikatakan sebagai Laut Merah atau dijuluki sebagai Laut Merah? Ada yang mau bantu Miselis menjawabkah? Ada yang mau bantu Miselis menjawab? Silahkan. Ayo, partisipasinya. Biar Miselis tahu, kalian juga mendengarkan biar kita ada respon. Miselis tanya, kalian juga ada respon ya. Kalau seperti ini kalian juga nggak ada respon, bingung Miselis loh. Miselis ngomong tapi tidak ada respon. Ada yang bantu menjawab Laut Merah? Ya, Aldon. Kalau saya ingat sih, saya pernah dengar kalau Laut Merahnya itu karena lautnya kapan itu berubah jadi merah gitu. Oke, thank you Aldon. Ada yang lain? Betul ya. Ada yang mau? Karena terdapat gurun-gurun yang sempit, Christabel, Tiffany. Kurang tepat ya, Christabel, Tiffany. Jadi Ada lagi? Kenapa dibilang sebagai Laut Merah? Tadi si Aldon sudah bilang ya, jadi benar bahwa Laut Merah itu sudah misalnya dijelaskan bahwa Laut Merah itu adalah pemisah dari benua Asia, terutama di Jazirah Arab, berarti berbatasan dengan Arab, Jazirah Arab, dengan benua Afrika. Ya, jadi kalau kalian ketahui bahwa Laut Merah itu lautnya sangat sempit, ya, sangat sempit, tapi dia memanjang, ya, sempit dan memanjang serta lebar, ya. Terus kalau kalian ketahui bahwa sebenarnya kalau kalian lihat ya, namanya air laut itu, semua permukaan air laut itu adalah air yang berwarna biru. Tetapi beda dengan Laut Merah. Tadi Aldon sudah bilang bahwa Laut Merah itu airnya berwarna merah. Iya, betul. Tapi sebenarnya Laut Merah itu airnya berwarna biru. Kalau kalian perhatikan ya, Laut Merah itu pada musim panas ya, pada musim panas di daerah di benua Afrika ya, Laut Merah itu pada musim panas itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan laut yang hidup dan berkembang dan sangat subur di Laut Merah. Misalnya ganggang ya, ganggang laut itu banyak sekali yang tumbuh subur. Nah, karena ganggang yang hidup di Laut Merah itu berwarna merah, maka Laut Merah tersebut kelihatan pada musim panas, airnya jernih, bersih gitu ya. Dan musim panas jadi kelihatan ganggang-ganggang yang di bawah dasar Laut Merah itu berwarna merah ya, karena ganggangnya itu sudah berwarna merah, dilihat pada siang hari dan musim panas, jadi kelihatan, jadi airnya memang berwarna merah. Nah, itu sebabnya dikatakan sebagai atau dijuluki sebagai Laut Merah, karena ganggang atau tumbuh-tumbuhan laut pada musim panas itu banyak sekali hidup dan subur di Laut Merah. Ya, jadi kena sinar matahari, ganggang tersebut berwarna merah, kelihatan, jadi airnya kelihatan berwarna merah. Oke, itu sejarah aja sekilas tentang Laut Merah ya. Kalian bisa lihat tentang Mesir. Oke, kalian pertama bisa lihat di sini
Ya, Mesir itu yang pertama kan kita bahas adalah lokasi, ini terletak di Afrika bagian utara ya, berarti di bagian atas ya negara Mesir tadi kalian bisa lihat. Terus ibu kota Mesir adalah Kairo, kalian bisa lihat posisi geografisnya adalah 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur ya. Batas-batas negara Mesir kalian bisa lihat di bagian timur itu ada terusan Suez atau Laut Merah. Ya, tadi sudah misalnya jelaskan. Terus di bagian barat adalah Libya, terus bagian utara Laut Tengah, sedangkan bagian selatan itu adalah negara Sudan. Ya, kalian bisa lihat negara Mesir, mungkin kalian yang sudah pernah pergi ke Mesir, kalian bisa lihat di situ ada landmark dari negara Mesir, yaitu adalah Sphinx. Ya, Sphinx itu patung berbadan singa dengan berkepala manusia. Ya, sama ada piramid. Ya, piramida ini adalah tempat makam-makam para raja-raja ya yang digunakan orang-orang Mesir. Oke, itu adalah dari lokasi. Yang kedua kami selanjutkan tentang iklim. Bagaimana iklim di negara Mesir? Kalian bisa lihat di sini adalah daerah subtropis yang cenderung kering ya. Jadi kalau kalian yang pernah pergi ke negara Mesir, di sana itu beriklimnya sangat subtropis, berarti memang ada yang cenderung kering ya. Jadi di sana juga ada padang pasir, makanya kalian bisa lihat di sana ya. Terus yang kedua, Mesir mengalami musim panas ya. Jadi ini ada musim panas di bulan Mei sampai bulan Oktober dan musim dingin ini pada bulan November dan bulan April. Ya, nah ini adalah iklim yang ada di negara Mesir. Sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, bisa selanjutkan. Kalau ada bertanya, langsung nyalakan mikrofon, langsung bertanya. Ya. Terus yang ketiga adalah topografi. Kalian bisa lihat topografi. Bagaimana topografi negara Mesir ya? Dominasi ada gurun, jadi sudah jelas. Jadi pengaruh dari iklim subtropis yang sebagian besar negara Mesir itu adalah beriklim kering ya. Jadi kalian ini sudah kelihatan bagian topografinya itu didominasi oleh gurun yang sangat kering ya. Terus yang kedua ada wilayah Mesir dilewati oleh aliran sungai ya. Nah, aliran sungai Nil ya. Kalian tadi sudah lihat berarti aliran sungai Nil atau ya, Sungai Nil ini akhirnya membentuk delta yang sangat subur. Jadi misalnya ingatkan bahwa setiap negara atau daerah-daerah yang dialiri oleh aliran sungai, maka daerah tersebut atau negara tersebut sangat subur ya. Ini terbukti dengan membentuknya adanya delta ya. Terus kalau kalian bisa lihat di bagian barat juga terdapat gurun Libya ya. Terus di bagian utara berupa daerah yang terendah, yaitu depresi Katara, ada depresi Katara, dan di bagian timur itu didominasi oleh dataran tinggi, ya dataran tinggi dan pegunungan Sinai. Ya kalau kalian pergi ke Mesir, ya kalian bisa lihat di bagian timurnya itu ada pegunungan Sinai. Ya jadi ini biasanya kalau pergi ziarah, ya kita ziarah rohani, maka salah satu tempat tujuannya di Mesir adalah pergi ke pegunungan Sinai ya. Ini juga didominasi oleh dataran tinggi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang topografi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa selanjutkan. Ini misalnya ambil contoh adalah aliran Sungai Nil ya. Jadi kalau kalian lihat negara Mesir itu walaupun dia dikategorikan sebagai negara yang maksudnya berkembang enggak, miskin juga enggak, tetapi dia mendapat karunia yang sangat besar ya, salah satunya adalah dialirin oleh Sungai Nil ya. Jadi di situ membawa dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat Mesir ya, walaupun mereka sebagian besar ada terdiri banyak gurun yang sangat kering, tetapi juga mereka mendapatkan karunia yaitu salah satunya dilewati oleh Sungai Nil. Berarti sangat membawa pengaruh bagi daerah-daerah yang dialiri oleh Sungai Nil ya. Itu topografi. Oke, selanjutnya yang keempat kita akan belajar tentang geologi ya. Kalian sudah bisa ingatkan kembali bahwa geologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi ya. Geo itu artinya bumi, logos, logi itu berasal dari kata logos yang berarti ilmu yang mempelajari tentang bumi. Nah, bagaimana permukaan bumi atau bumi
dari negara Mesir. Yang pertama itu ditutupi oleh lapisan batuan gamping, ya. Nah, berarti tanahnya itu berlapis-lapis, ya. Kalau kalian bisa lihat yang bagian atas, ya, secara geologi di negara Mesir, bagian atas, lapisan atas itu adalah batuan gamping, ya. Batuan gamping ini kalian bisa lihat ini yang pertama di atas ini adalah ini adalah batuan gamping. Terus yang bagian kedua, ya, itu ada lapisan yang kedua itu adalah batuan pasir, ya. Terus yang ketiga itu adalah batuan malihan. Nah, jadi ini adalah anugerah juga yang luar biasa dari negara Mesir. Mereka memiliki batu-batuan, ya. Tanahnya itu berarti bukan hanya tanah yang dialiri oleh sungai Nil yang sangat subur, ya, tetapi juga secara geologi negara Mesir itu lapisan tanahnya 3 lapisan itu memiliki hasil tambang yang luar biasa, ya. Jadi hasil tambang luar biasa. Batuan malihan ini atau disebut juga batuan metamorf ini banyak sekali bisa diekspor, bisa dijual, ya. Jadi membawa keuntungan tersendiri bagi negara Mesir. Terus kalian bisa lihat juga di sini ada sumber daya alamnya yang melimpah, ya. Di negara Mesir ada minyak bumi, ya, ada gas alam, ada biji besi, ya, ada mangan, ada emas. Ini ada emas, ada gipsum, ada timah, ada fosfat, ya, fosfat, ya. Ini kalian bisa lihat, ya. Ini salah satu sumber daya alam yang memang ada di negara Mesir, ya. Jadi termasuk yang di kategori negara kaya, ya, tetapi ini pengaruh lagi dengan sumber daya manusia, ya. Oke, selanjutnya untuk geologi sudah, berarti kita lanjut kepada flora. Ini ada tumbuh-tumbuhan. Bagaimana tumbuh-tumbuhan yang ada di negara Mesir? Kalian bisa lihat yang pertama adalah pohon palem. Ya, pohon palem kalian bisa lihat ada di sisi kiri misalis, ya. Ini adalah pohon palem. Yang kedua adalah kurma, ya. Jadi kalau kalian lihat kurma itu tumbuhnya hanya di negara-negara tertentu, ya, misalnya di Mesir, ya, di benua Afrika maupun di Jazirah Arab, ya. Jadi itu salah satu pohon yang memang ada di sana, ya. Jadi memang bisa hidup dan tumbuh di budidaya atau daerah-daerah yang memang cukup beriklim panas, ya. Ini kurma. Kalau kalian lihat kurma, kalau di Indonesia kalian bisa lihat, ya, apalagi pada musim puasa atau menjelang puasa itu banyak sekali para pedagang di Indonesia menjual kurma, ya. Kurma yang dari kualitas yang dari sangat rendah sampai kualitasnya yang bernilai tinggi, ya. Ini adalah pohon kurma, kalian bisa lihat, ya. Oke, itu ada jenis tanaman yang ada di Mesir. Selanjutnya tanaman yang ada di Mesir kalian bisa lihat kayu putih, ya. Kayu putih juga ada di Indonesia. Ini ada di sisi kiri, ya. Di sisi kiri misalis, kalau kalian pernah melihat tanaman kayu putih, ya, misalis pernah melihat langsung dan memegang langsung jenis tanaman kayu putih itu, jadi daunnya itu kalau kalian remas-remas seperti itu, ya, jadi itu memang mengeluarkan aroma kayu putih, ya. Nah, itu juga sebagian besar juga ada di negara Mesir. Untuk di Indonesia juga ada, ya. Ini juga paling banyak juga di daerah Indonesia bagian timur, ya. Terus selanjutnya akasia ada di kanan-kanan misalis, ya. Kalian bisa lihat di itu di slide-nya. Nah, ini jenis tanaman akasia juga tumbuh subur di negara Mesir. Untuk di Indonesia juga ada, ya. Ya, karena kita juga beriklim subtropis, jadi sebagian besar juga tumbuh-tumbuhan paling lengkap di Indonesia. Jadi di Indonesia juga ada tanaman kayu putih dan akasia, ya. Kalau kalian bisa jalan-jalan atau kemana, misalnya ke Bedugul atau apa, kalian bisa lihat ada jenis tanaman akasia, ya. Oke. Itu selanjutnya kalian bisa lihat jenis tanaman yang ada di Mesir itu ada cemara. Nah, ya, kalian bisa lihat tanaman cemara. Di Indonesia juga kalian bisa melihat, ya, jenis tanaman cemara ini, ya. Terus ada lontar, ya. Nah, ini kalau di Indonesia juga ada, ya. Jadi di Indonesia bagian timur banyak sekali jenis tanaman lontar. Oke. Jadi kurang lebih hampir sama, ya, dengan Indonesia beberapa jenis tanaman yang ada di Mesir. Oke, selanjutnya kita lihat fauna yang ada di Mesir apa aja.
ya atau hewan-hewan yang ada di negara Mesir. Yang pertama ada unta. Jadi kalian ketahui bahwa unta itu ada di daerah yang memiliki gurun pasir ya. Jadi memiliki gurun pasir, jadi unta itu bisa bertahan ya. Jadi unta itu memiliki cadangan air yang luar biasa di punggungnya. Jadi kalau kalian lihat ya, unta itu minum air yang banyak sekali dan menaruh cadangan airnya di punggung ya, di punggung unta. Makanya unta ini salah satu transportasi yang digunakan oleh masyarakat Mesir di daerah padang gurun ya. Oke, yang kedua adalah domba. Kalian bisa lihat domba di tangan kanannya Misaelis yang di bagian atas ya. Ini adalah domba. Terus keledai, kalian bisa lihat ya, yang keledai di tengah yang bagian atas. Terus ada berbagai jenis burung. Ya, banyak sekali berbagai jenis burung yang bisa hidup di negara Mesir. Yang kelima adalah reptil. Reptil ini adalah salah satu contoh, berarti kan hewan melata. Ya, reptil itu adalah hewan melata. Ya, mungkin kalian sudah lebih banyak tahu apa itu jenis-jenis hewan yang termasuk dikategorikan sebagai hewan reptil. Ya, ini adalah ular sama contohnya adalah buaya ya di Mesir. Ya, ini adalah hewan-hewan yang hidup dan berkembang di negara Mesir. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang negara Mesir. Ada pertanyaan tentang negara Mesir? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada bisa selanjutkan. Kalian bisa lihat selanjutnya kita masuk ke Afrika Selatan. Ya, yang bagian B halaman 17 ya. Kalian bisa lihat. Ya, di Afrika Selatan tetap sama materi pembahasan kita ada 5. Yang pertama kita akan bahas tentang lokasi ya, Afrika Selatan. Ya, Afrika Selatan sudah jelas berarti terletak di Afrika bagian selatan. Di peta dia di bagian bawah ya, di benua Afrika dia di bagian bawah. Itu adalah negara Afrika Selatan ya. Kalau kalian ketahui bahwa negara Afrika Selatan ini juga dikategorikan sebagai negara yang sangat miskin ya. Oke, ya negara miskin ya. Kalian bisa lihat lokasinya terletak di kawasan Afrika Selatan. Ya, posisi geografisnya kalian bisa lihat 23 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan dan 18 derajat bujur timur sampai 33 derajat bujur timur. Nah, ibu kota adalah ya, ibu kotanya Cape Town ya, kalian bisa lihat ini Afrika Selatan. Terus batas-batas negaranya di bagian utara ada Botswana, Namibia, dan Zimbabwe. Di bagian selatan ada Samudra Hindia, di bagian timur ada Mozambik, Swaziland, dan Samudra Hindia. Di bagian barat ada Samudra Atlantik dan Namibia. Ini adalah lokasi dari negara Afrika Selatan ya. Tapi kalau kalian lihat walaupun negara Afrika Selatan termasuk negara yang sangat miskin, tetapi pada waktu itu Afrika Selatan pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia ya. Saya lupa tahun berapa. Nah, itu sudah luar biasa dan kalian bisa lihat ya. Jadi salah satu lagu dari Piala Dunia di Afrika Selatan itu yang booming ya. Jadi menjadi trend centernya juga ya. Itu salah satu pagelaran ya yang pernah ditunjukkan ya oleh negara Afrika Selatan ya. Oke, selanjutnya kalian bisa lihat di sini adalah peta. Jadi peta Afrika Selatan ya, negara Afrika Selatan kalian bisa lihat ya di sini. Oke, misal selanjutkan di sini kita akan masuk iklim. Dari yang kedua adalah iklim di Afrika Selatan. Kalau kalian bisa lihat negara iklimnya hanya ada 2, yaitu beriklim sedang dan beriklim panas ya. Jadi negara Afrika Selatan itu ada beriklim sedang bersama ya sama musim panas. Jadi kalau kalian lihat iklim sedangnya itu dikarenakan apa? Karena hampir seluruh daratan yang ada di negara Afrika Selatan itu terletak di zona sedang. Makanya dia beriklim sedang. Ya. Terus beriklim panas di sini kalian bisa lihat kalau
kalian lihat negara yang termasuk dikategorikan beriklim panas ini akan membawa dampak negatif ya. Salah satunya itu menjadi sangat kekeringan. Jadi di Afrika Selatan jika mengalami musim panas dia akan kekeringan ya. Kekeringannya luar biasa, itu menjadi ancaman bagi negara Afrika Selatan. Karena kalau sudah musim panas atau mengalami kekeringan berarti hampir seluruh atau separuh dari negara Afrika Selatan itu mengalami kekeringan. Ya, kalian lihat negaranya berarti hampir setengahnya ya itu mengalami kekeringan. Jadi mereka kurang sekali mendapatkan curah hujan ya, curah hujannya kurang sekali ya, serta mengalami penguapan yang sangat tinggi. Jadi kalau negara kita negara Indonesia walaupun kita beriklim ada dua musim aja ya, iklimnya iklim tropis dan hanya dua musim penghujan dan musim kemarau, tetapi di Indonesia kita masih mendapatkan curah hujan yang cukup tinggi ya, walaupun kita masuk musim kemarau tetapi kita akan selalu mendapatkan curah hujan. Tetapi kalau di negara Afrika Selatan ya, jika dia mengalami musim panas maka hampir seluruh atau bagian dari negara Afrika Selatan itu semua mengalami kekeringan karena curah hujannya sangat minim sekali ya. Nah, ini adalah iklim di negara Afrika Selatan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Yang bagian ketiga di sini adalah topografi. Ya, kalian bisa lihat topografi dari negara Afrika Selatan itu merupakan plato dengan ketinggian 900 sampai 1.200 meter ya di atas permukaan laut. Nah, ini adalah topografinya. Yang kedua, di ujung selatan terdapat pegunungan Table ya. Kalian bisa lihat itu misalnya latar belakangnya ya itu adalah pegunungannya sesuai dengan namanya, kalian bisa lihat ya. Jadi di negaranya Afrika, kalian bisa lihat itu gunungnya yang sangat terkenal ya di ujung selatan dari negara Afrika Selatan. Oke, ini salah satunya ya. Selanjutnya misalnya lihat geologinya, bagaimana dengan geologi dari negara Afrika Selatan? Kalian bisa lihat ya, negara-negara atau benua yang ada di benua Afrika itu sebenarnya kaya banget dengan hasil tambang ya. Tapi kalian lihat mereka sebenarnya bisa menjadi suatu negara kaya. Tetapi kenapa mereka dikategorikan sebagai negara yang kurang berkembang ya atau masih terbelakang ya? Karena kalian lihat di situ adalah sumber daya manusianya. Sumber daya manusia itu adalah peran utama dalam kemajuan dalam sebuah negara. Ya, mereka punya sumber daya alam yang banyak, barang tambang yang banyak, tetapi sumber daya manusianya sangat kurang, jadi nggak bisa mengelola. Ya, jadi itu menjadi suatu keterbelakangan dari sebuah negara. Ya, nah ini kalau kalian lihat geologi dari negara Afrika Selatan ini banyak sekali. Dia kaya dengan mineral, contohnya ada batu bara. Ya, kalian bisa lihat di sini batu bara. Ya, Indonesia juga kaya barang tambang, tapi kita dikategorikan sebagai negara berkembang. Ya, ini batu bara, bayangin ada berlian juga. Ya, dia memiliki emas, dia memiliki platinum, terus kromium, ya itu seharusnya ini bisa menjadi apa ya, suatu peningkatan bagi devisa negara Afrika Selatan ya. Tapi kalau kalian lihat di sini sumber dayanya kaya banget, harusnya negara tersebut bisa dikategorikan sebuah negara yang kaya ya. Tetapi karena sumber daya manusianya sangat terbatas ya, terus mereka juga pendapatan per kapita mereka sangat minim, jadi mereka tidak bisa mengelola negara mereka yang luar biasa harusnya kaya ya dengan dengan barang mineral ya, tambangnya. Tapi mereka belum bisa memanfaatkan semuanya dengan baik. Ya, nah ini salah satu atau faktor yang menyebabkan kenapa negara-negara itu bisa sangat terbelakang. Ya, oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang geologi dari negara Afrika Selatan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, misal selanjutkan. Misalnya
kita lihat yang bagian 5 adalah flora dan fauna. Ya, nah flora dan fauna, floranya adalah stepa dan sabana. Nah, ini sama seperti di Indonesia, ya hampir sama seperti di Indonesia, yaitu di bagian Indonesia bagian timur. Kalau kalian lihat di Indonesia bagian timur itu untuk floranya itu terdapat stepa dan sabana, ya kurang lebih sama. Di Afrika kalian bisa lihat di situ ada stepa, ya, terus ada sabana, padang rumput, ya kalian lihat di sana. Kalau kalian lihat juga Afrika Selatan ini daya tariknya adalah mereka berwisata ya ke alam liar, melihat hewan-hewan liar. Ya, ini menjadi daya tarik dari negara Afrika Selatan. Ya, kalau kalian lihat banyak sekali turis dari mancanegara atau luar dari negara Afrika Selatan, mereka datang ke sana, mereka mencari stepa dan sabana, ya. Jadi mereka datang ke sana melihat hewan-hewan liar secara langsung, ya. Nah, itu adalah keunikan dari negara Afrika Selatan, ya. Tapi untuk di Indonesia juga ada, ya, stepa dan sabana, ya. Oke, itu untuk floranya. Selanjutnya kalian bisa lihat fauna yang ada di Afrika Selatan atau menjadi endemik dari fauna khas Afrika Selatan itu adalah yang pertama jerapah, ya kalian bisa lihat di kiri, ya kalau kalian belum pernah lihat hewan jerapah itu seperti apa, ya kalian bisa lihat, ya ini ada jerapah, yang kedua zebra, terus yang ketiga adalah cheetah, ya. Nah, ini adalah fauna yang ada di Afrika Selatan, ya. Oke, jerapah, zebra, sama cheetah. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang benua Afrika, misalnya ngambilnya sampai di Afrika Selatan, ya. Untuk Kongonya misalnya selewatin, ya, negara Kongo, ya, Demokratik Kongo, ya, akan misalnya selewatin, misalnya karena kita harus mengejar lagi materi, jadi ambil beberapa aja, ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tentang Afrika Selatan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Yang selanjutnya kita masuk kepada benua Eropa. Ya, kalian bisa lihat di LKS kalian halaman 19, sudah saya ingatkan kembali bahwa benua Eropa itu, ya, salah satunya kenampakan alamnya terdiri dari pegunungan, ya. Ini sudah pernah kita bahas, ya, tentang kondisi alam benua Eropa. Misalnya saya akan mengingatkan kembali, benua Eropa itu kenampakan alamnya salah satunya terdapat pegunungan. Pegunungan yang sangat terkenal di Eropa adalah pegunungan Alpen, pegunungan Ural, pegunungan Kaukasus, dan Balkan. Ya, nah ini adalah pegunungan yang memang ada di benua Eropa, ya. Nah ini kalian bisa lihat di sana, ya. Terus selanjutnya kalian bisa lihat di sini adalah negara-negara yang termasuk dalam kategori negara benua Eropa yang kalian bisa lihat. Ada Prancis, ada Italia, ya, ada Austria, ada Polandia, Belarus, ada Bosnia, ya, ini ada Bulgaria, ini adalah salah satu negara-negara yang memang ada di benua Eropa, ya. Oke, selanjutnya yang kita ambil pertama adalah negara Inggris. Ya, ini kalian bisa lihat, ini adalah peta dari negara Inggris, ya, kalian bisa lihat itu lambang negaranya, bendera dan negara Inggris, kalian bisa lihat juga di sini, ya, untuk negara Inggris. Selanjutnya, untuk yang kita ada pembahasannya, ada yang pertama tentang lokasi, ya. Lokasi negara Inggris itu berarti terletak di kawasan Eropa bagian utara, ya, Eropa Utara. Posisi geografisnya bisa kalian lihat 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Kalian lihat luas wilayah Inggris kurang lebih 244.820 km persegi, ya. Ini adalah luas dari negara Inggris. Ibu kotanya adalah London, ya. Batas-batas wilayahnya, bagian utara ada Samudra Atlantik, selatan Selat Inggris, di bagian timurnya Laut Utara, bagian baratnya ada Samudra Atlantik. Nah, ini adalah lokasi dari negara Inggris, ya.
Kalau kalian yang pernah jalan-jalan ke negara Inggris, ya, di sana. Terus yang kedua adalah iklim. Bagaimana iklim dari negara Inggris? Ya, iklim iklim di negara Inggris ini yang pertama itu ada dipengaruhi oleh iklim laut, ya, iklim laut sejuk dan basah karena di Inggris terdapat arus laut yang sangat panas, ya. Berarti ada arus laut panas. Jadi ini membawakan keuntungan bagi negara Inggris. Jadi dia bisa beriklim sejuk dan basah, ya. Nah, yang kedua, Inggris mengalami hujan sepanjang tahun, ya, dengan curah hujannya sekitar 1000 mm per tahun, ya. Jadi lumayan banyak, ya. Jadi banyak. Jadi kalian bisa lihat, ya, bukan hanya dia terdapat arus laut yang sangat panas sehingga membawa iklim yang sangat sejuk dan lembab atau basah, dan juga Inggris juga mengalami curah hujannya yang sangat tinggi, ya, sepanjang tahun. Jadi dia juga mengalami musim hujan, ya, mengalami hujan sepanjang tahun, ya. Jadi makanya bisa beriklim sejuk dan beriklim basah, ya. Oke, di sini juga kalian bisa lihat di Inggris, di negara Inggris itu ada iklimnya subtropis, jadi memiliki 4 musim, ya. Negara-negara yang beriklim tropis itu sebagian besar memiliki 4 musim, walaupun tidak semua negara-negara yang beriklim tropis itu memiliki 4 musim, ya. Yang pertama di sini ada musim semi, panas, musim gugur, dan musim dingin, ya, di sana. Oke, selanjutnya. Yang ketiga adalah topografi. Bagaimana topografi dari negara Inggris? Kalian bisa lihat negara Inggris ini di bagian utara dan barat itu berupa kawasan pegunungan. Jadi mereka memang dikelilingi oleh pegunungan, ya, di bagian barat dan bagian utara. Bukan hanya pegunungan, di negara Inggris mereka juga terdapat dataran rendah, ya. Dataran rendah itu ada sungai-sungai yang banyak sekali, ya. Jadi ini memang membawa daya tarik tersendiri bagi negara Inggris, ya. Terus ada Wales, yaitu kawasan yang menjorok ke arah barat, ya. Jadi dia masuk, ya. Terus ada pegunungan juga yang sangat terkenal di sana. Terus mereka juga ada dataran, ya, dataran yang bergelombang, terdapat sungai Thames. Nah, ini sungai yang sangat terkenal di Inggris, ya. Jadi ini adalah salah satu contohnya sungai yang terkenal di Inggris, ya. Terus di bagian tengah ada perbukitan kapur. Nah, ini adalah topografi dari negara Inggris, ya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang negara Inggris. Ada pertanyaan tentang topografi negara Inggris? Ya. Nah, ini yang terkenal, ya, Sungai Thames ini sangat terkenal sekali di negara Inggris, ya. Oke, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Yang keempat adalah geologi, ya. Jadi geologinya kalian bisa lihat dia terletak di dangkalan Eropa menjadi pulau kontinental, ya. Jadi kalian bisa lihat, ya, pulau kontinental. Dia terletak di dangkalan, ya. Terus ada batuan di Inggris berupa batuan sedimen, ya. Terus barat dan bagian utara memiliki batuan yang lebih keras, ya. Nah, ini adalah geologi dari negara Inggris, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Bagaimana flora dan fauna negara Inggris? Ya, kalian bisa lihat di sini ada flora, ya. Flora atau jenis tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang hidup di negara Inggris. Yang pertama terdapat hutan pinus, ya. Misalnya nggak bisa cari gambarnya, jadi kalian bisa lihat di Indonesia juga banyak sekali hutan pinus, ya. Terus yang kedua adalah pohon ek, ya. Jadi hampir sebagian, ya, negara-negara yang ada di benua Eropa mereka menjadi ciri khasnya adalah pohon ek, ya. Pohon ek ini yang di bagian bawah. Terus ada padang rumput, ya, di atas, ya, sama. Terus ada hutan birch, ya. Nah, ini adalah jenis flora yang ada dan tumbuh di negara Inggris, ya. Oke, selanjutnya di sini ada fauna. Kalian bisa lihat fauna yang ada di Inggris apa aja. Yang pertama adalah beruang. Kalian bisa lihat di sisi kanan misalnya itu ada beruang, ya. Terus ada rusa merah di sisi kiri misalis, ya. Nah, ini ada Raja Wali Emas, ya. Ini, ya, Raja Wali Emas tadi. Oke, ini Raja Wali Emas, ya, di sisi kiri misalis, sama belibis merah di sisi kanan, ya. Ini adalah hewan-hewan yang memang ada di negara Inggris.
Terus kalian bisa ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kayak ada pertanyaan? Oke, ini Miss Elis keluarkan dulu ya, karena ini Miss Elis salah ambil PowerPoint-nya, harusnya yang satunya lagi, bentar ya. Untuk sekarang ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Miss Elis lanjutkan lagi sebentar, karena ini ada yang ini PowerPoint-nya harus di-close dulu ya. Miss Elis close dulu PowerPoint-nya yang ini. Oke. Sebentar ya. Baik, bisa selanjutkan ya. Oke, ini ternyata ada kesalahan. Jadi misalnya nge-share-nya masih PowerPoint yang lama, seharusnya yang ini ya. Kalian bisa lihat di sini. Ya. Karena terlalu banyak ya untuk slide-nya. Oke, berarti sampai di sini ya. Ada pertanyaan dulu, anak-anak? Untuk materi ini, ada pertanyaan? Oke, sampai di sini ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Tadi sudah beruang sama rusa merah, ya sudah ini. Salah satunya juga ada ular berbisa sama elang merah. Ya ini fauna yang memang ada di negara Inggris. Ya, selanjutnya kalian bisa lihat di sini ada Raja Wali, ya Raja Wali emas. Kalian bisa lihat sama belibis merah, ya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang negara Inggris. Oke, kalau nggak ada, saya selanjutkan yang bagian B. Waktunya kita sampai jam 9. Ya. Waktu kita sudah jam 9, misalnya sudah habis. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan sebentar, misalnya minta waktu sedikit lagi ya. Yang bagian B adalah Finlandia. Selanjutnya kalian bisa lihat di sini adalah negara Finlandia. Di bagian orange ya, ini adalah negara Finlandia
ya. Ini termasuk dalam Eropa, ya. Dia di bagian Eropa Utara juga. Di sini ada letak posisi geografisnya 60 derajat lintang utara sampai 70 derajat lintang utara dan 21 derajat bujur timur sampai 31 derajat bujur timur, ya. Terus wilayah Finlandia ini meliputi Pulau Alan yang terletak di pintu masuk Teluk Botnia, ya, ibu kotanya Helsinki. Ya, batas-batasnya adalah bagian utara Norwegia, timur Rusia, barat Teluk Botnia dan Swedia, selatan adalah Teluk Finlandia. Oke, ada pertanyaan sampai di sini anak-anak. Nanti kita lanjutkan lagi pada hari Jumat. Ya, nanti kita akan ketemu. Nanti akan lebih cepat lagi. Tadi maaf juga misalnya agak jadi terputus pada saat ngajar karena ada beberapa kendala. Tadi yang pertama juga ternyata misalnya salah share screen tentang PowerPoint-nya misalnya. Harusnya yang ini. Jadi kan tidak perlu lagi misalnya buka lagi untuk PowerPoint yang selanjutnya, ya. Terus misalnya ingatkan kembali yang belum mengumpulkan tugas IPS misalnya minta tolong dengan sangat dan segera untuk mengumpulkan tugasnya biar kita bisa bahas tugas sama-sama, biar kalian itu tahu mana jawaban yang benar, ya. Nah, jadi biar tahu semuanya, ya. Jadi enggak perlu ada lagi kok bisa salah, ya. Dan yang belum mengumpulkan tolong dengan segera mengumpulkannya. Jadi untuk tugas-tugas selanjutnya semuanya melalui TD Smart. Nanti akan misalnya info, ya, ada tugas atau apapun melalui TD Smart karena sudah bisa TD Smart-nya misalnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Miss Elis akhiri, ya. Nanti kalau materi ini sudah selesai, nanti akan Miss Elis share juga PowerPoint-nya di TD Smart, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dalam doa. Misalnya minta tolong Benny, bantu misalnya doa, Benny. Halo. Ya, minta tolong tutup doa. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dari awal pelajaran IPS Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Tolong berkati kami supaya kami dapat mengerti pelajaran selanjutnya dan berkati Miss Elis yang sudah mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you Benny. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss? Kalau bisa tolong direspon pakai jempolnya. Oke, yang lainnya? Semuanya ikut ya pelajaran bahasa Bali. Karena hari ini Miss akan ambil nilai K4-nya kalian, nilai project-nya. Sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu, yang Miss jelasin juga. Untuk project-nya K4-nya itu adalah membaca teks Ugrawakya. Ya, jadi yang sederhana saja. Nah, teks Ugrawakyanya ini ada di halaman 9 sampai halaman 10. Sudah dibuka buku paket semuanya? Ketemu? Di sana ada Ngwacen Baos Ugrawakya Pemuspan Saraswati. Minggu lalu sudah Miss kasih contohnya. Bagaimana melafalkannya, bagaimana membaca kata per kata dalam bahasa Bali. Ya. Sudah kan Miss kasih contoh minggu lalu? Nah, hari ini kita akan ambil nilainya. Jadi biar ada nilai ya, karena untuk KD 3.1 Baos Ugrawakya ini pelajaran yang terakhir. Tugasnya kalian itu sudah Miss download semuanya. Kalau ada yang belum mengunggah di TD Smart, silahkan disusul kumpul di WA-nya Miss. Kalian bisa tanya di temennya nomor WA Miss ya. Pokoknya semuanya tugas harus dikumpul, dikirim. Jadi mengantisipasi nanti agar nilainya tidak ada yang bolong anak-anak. Kalian nanti yang susah. Ya, nah itu untuk tugas. Sekarang untuk proyeknya kita membaca Baos Ugrawakya Pemuspan Saraswati halaman 9 sampai halaman 10. Semuanya harus menyediakan buku paket dan alat tulis di atas meja belajarnya. Sudah?
Nah, kalau misalnya nanti yang disebutkan namanya itu, kalian harus unmute speakernya. Dan kalau memungkinkan, silahkan kalian on-kan kamera. Jadi Miss bisa lihat kalian membaca ya. Hadir atau tidak. Ikut atau tidak. Ya. Kalau memang tidak bisa sekali kameranya on, Miss izinkan. Tapi kalau bisa, semuanya on-kan kamera. Ya. Kalau misalnya kameranya tidak bisa, silahkan kalian kasih tahu Miss. Ya, itu masih Miss permaklumkan. Ya. Oke. Untuk hari ini, Miss akan langsung ambil nilainya. Miss usahakan hari ini selesai semua. Ya, jadi tidak ada yang menunggak minggu depan. Kalau bisa ya, kalau tidak ya sudah kita lanjutkan minggu depan saja. Oke? Semuanya sudah siap? Buku paket sudah ada di atas meja? Pensil dan bolpen juga? Sudah? Kalau sudah, kasih jempol dulu biar bisa Miss mulai dari absen 1. Oke, kalau sudah Miss akan mulai. Oke, absen 1. Aldon Joyel de Guzmaneri. Silahkan unmute dulu, lalu on-kan kameranya. Ya, Miss, apa? Ya, Aldon Joyel. Miss akan ambil nilainya Aldon sekarang untuk nguacen atau membaca Baos Ugrawakil. Pemuspan Saraswati di halaman 9 sampai halaman 10. Sudah Aldon? Sudah? Oke, sudah siap Aldon? Enggak. Loh, kok enggak? Dibaca saja. Yang Miss nilai adalah intonasinya kalian dan ketepatan pengucapan kata per kata. Miss ingatkan sekali lagi untuk Aldon dan juga teman-teman yang lain. Kalau kalian ketemu awalan di bahasa Bali, misal maraga. Tulisnya kan maraga, dibacanya awalan merage. Akhiran A di bahasa Bali dibaca e. Ingat ya semuanya. Akhiran A di bahasa Bali dibaca e. Awalannya dibaca e juga. Me, se, ke, pe. Gitu. Pamede, pemede. Itu ketepatan pengucapan. Pa dibaca pe. Contoh di sini ada kata pamede, dibacanya pemede. Nah, lalu Miss ingatkan lagi, kalau nanti kalian ketemu huruf E, ada tanda koma di atas E itu, ya, berarti dia dibaca E. Ada apostrof di atas kepala E, dibaca E. Kalau tidak ada apostrof di atas kepalanya, dibaca E. Sudah? Oke. Aldan sudah siap? Miss mulai ya? Oke. Silahkan Aldan baca dari paragraf pertama sampai terakhir. Sampai Om Swastiastu. Dari inggih titiang maturing para pemeda sampai Om Santi-Santi. Oke. Teman-teman yang lain silahkan diperhatikan Aldon yang membaca nanti agar kalian bisa mengikuti ya bagaimana membaca yang benar. Intonasinya juga jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Bagaimana seorang MC diusahakan seperti itu. Oke, kita mulai. Silahkan Eldon. Inggih titiang maturing para pemeda dinamian titiang lunas uratian ida dane duaning parikramane pajang kakawitan sadurung lantur ngiring rin lunas ica majem ring ide sang hyang widi wase malarapan pangah tungkare. Om Swastiastu. Ratu pedande sane
sane merage suci pun banget bak inin siang. Bapak kepala sekolah sane disinggirin siang. Bapak-bapak liwa ibu-ibu guru sane wangyang siang. Bapak atau bapak ibu staf TU sane mustikayang siang liwa. Saler para siswane maka kami sane tresna asihin siang. Pangayu bagya aturan siang majeng ring ide yang didiwasu. Duaning sangkaming atung serta wara ngurahan ide. Mawinan titiang miwa ida dane kanak rahajem paside ngamiletin pari sama pamupan rahi hane bangking. Matur susma ping banget mantuk ing sapang rau idadane sareng kami. Duaning ide padanda sampun puput ngastawayang wangi liwa aturan ide dane sinamian. Mungkin ngiring biar sayang dalma wucana indik yodalan sang yang aji Saraswati. Dharma wucana puniki pasang kawedar oli guru agama Ruene Bapak Ida Bagus Anom S.A.G. Jurusan Siang. Dharma wucana Ida dane para bakta sane wangnya siang. Asa punika iwawu dharma wucana saking Bapak Ida Bagus Anom S.A.G. Dumugi pasida karesepang pacinase dasar maparilaksana Dwi Ayu. Para pemedek sane wangnya siang. Sarurung mapamupan kamardian ngiring kawisin untuk masri sandia narengan indikri sandia miwa kamani sembah paca kanter oli jeru mangku bakti. Masuk ring dane jeru mangku galah satu. Sri sandia miwa pantas tetap. Ratu pedanda, bapak kepala miwa pamadek, sinamian sane wangyang siang, duani gula paligi pamupan duene sampun pupuk. Sane mungkin miring sinarengan, kita rasa sisibuhe marupa ajengan biasa. Nangin sadurunge miring tentang acara bermusik untuk parama santi. Om santi 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 om. Terima kasih, Aldon. Nanti kalau misalnya ada acara, kan ada titik-titik nama acara. Kalian bisa sebutkan nama acaranya Dharma Wucana. Diam dulu sebentar baru lanjut. Atau kalian bisa sebut pre-memory saja, boleh. Ya. Oke, selanjutnya Axton Jazil Ola. Silakan. Halo, Miss. Oke. Baos Ugrawakia Pamuspan Saraswati. Ya, silakan. Inggih, titiang matur ring para pamedek sinamian. Titiang nunas uratian ide dana. Duaning parik ramana paceng kakawitan. Sadurung melantur nyiring riin nunas ica majeng ring ide sang yang widi wasa balapan anastungkara. Om Swastiastu. Ratu pedandane sane
maraga suci tur banget bakinin titiang. Bapak kepala sekolah sane disinggihin titiang. Bapak-bapak miwah ibu-ibu guru sane wangyang titiang. Bapak ibu staf TU sane musti kayang titiang. Miwah taler para siswane makasami sane tresna asihin titiang. Pangayu bagia aturan titiang majeng ring ide yang widiwasa. Duaning sangkaning asung kertawara nugrahan ide wawinan titiang mewah ide dana kenak rahajeng. Prasida ngamiletin parik rama pamuspan rahinana mangkin. Matur seksena ting banget mancep ring sapangrauh ide dane sareng sami. Duaning ide padanda sampun puput ngastawayang wangi miwah aturan ide dana si namian. Mangkin ngiring biar sayang dharma wacana. Indik Piodalan Sang Hyang Aji Saraswati. Dharma wacana puniki paceng kawedar oleh guru agama duena Bapak Ida Bagus Anom SAG Guru Sang Titiang. Dharma wacana ide dane para bakte sane wangyang titiang. Masa punika iwawu dharma wacana saking Bapak Ida Bagus Anom SAG dumugi prasida kaserepang pinaka daser maparilaksana luwih ayu. Para pameda sane wangyang titiang. Sadurung pamuspan kamardiang ngiring kawitan antuk mas matri sangdia sinarengan. Indik tri sadia miwah kramaning sembah paceng kaenter oleh jero mangko subakti. Mantuk ring dane jero mangku dalah kata tri sadia miwah panca sembah. Ratu Pedana Bapak Kepala miwah pemedek sinamian sane wangyang titiang. Duaning pula palih pamuspan duena sampun puput. Sane mangkin ngiring sinarengan nyitas rasa pisuguhe marupa ajengan yasa. Nanging sadurunge ngiring puputang acara puniki antuk parama sante. Om sante 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 om. Oke, terima kasih Akstan. Lanjut. Benedictus Oktoreza. Ya, Benny. Dipanggil Benny ya? Iya. Oke, Benny. Silahkan dibaca, Benny. Baos Ugrawakya Pamuspan Saraswati. Inggih titiang matur ring para pamede sinamian titiang lunas uratian ida dane duaing pare kramana pacang kakawitan. Sadurung klantur ngiring rien nunas ica majeng ring ide sang yang widi wase malaparan pangas tungkara. Om Swastiastu. Ratu Pedanda sane maraga suci tur banget tinin titiang. Bapak Kepala Sekolah sane
pisigihin titiang. Bapak-bapak miwah ibu guru sanewangyang titiang. Bapak atau ibu staf tu sane mustikayang titiang miwah taler para siswani makasami sane asihin titiang. Panggayu bagya aturang titiang majeng ring ida yang widi wase. Duaning sangkaning asung kerta wara nugrahang ida mawinan titiang miwah ida dani kena rahajang. Prasida ngamilet parikrama pamuspan rahinani mangkin. Tur suksema ping banget mantuk ring sapang rauh ida-idane saring sami duaning ida padanda sampun put ngastawayang wangi miwah aturan ida dane sinamian mangkin ngiring piar sayang dharma wacana indik piodalan sang yang aji saraswati. Dharma wacana puniki pacang kawedar Bapak Ida Bagus Anom S.A. Durusang titiang. Dharma wacana ida dane para bakti sani wanggiang titiang. Asa punika iwawu dharma wacana saking Bapak Ida Bagus Anom SAG dumugi prasida karasepang pinake dasar maparilaksana luwih ayu para pamedek sane wangiang titiang. Sadurung pamuspan kamargiang ngiring kawitin antuk matrisadya sinarengang. Indik trisadya miwah kramaning sembah pacang kaentel olih jero maku subakti mantuk ring dane jero mangku. Galah katur trisadya miwah panca sembah. Ratu pedanda Bapak Kepala miwah pamedek sinamian sane wangiang titiang. Duaning pula palihin pamuspan druwene sampun puput. Sane mangkin ngiring sinarengang nyitarasa pisu guhe marupa ajengan yase. Nanging sadurunge ngiring puputang acara puniki antuk parama santih. Om santih santih om. Oke, terima kasih. Selanjutnya Cevi Virginia. Cevi? Iya, Miss. Ya, silahkan. Baus Ugrawakia Pamuspan Saraswati.
inggih titiang maturing para pamedek sinamian, titiang tunas uratian ida dane, laning parekramane, pacang kekawitan. Sadurung lantur ngiring rinunas titiang majeng, ring idu sang yang widi waso mangarapa pangas tumparum. Om Swastiastu. Satu pejan sane maraga suci tur banget begini titiang. Bapak kepala sekolah sane disinggihin titiang. Bapak-bapak miwah ibu-ibu guru sane wangiang titiang. Bapak ibu staf ibu sane musti kayang titiang miwah. Taler para siswane maka sami sane tresna asihin titiang. Pangayu bagia aturan titiang majeng ring idu yang widi wase. Laning sangkaning asing bertawaru tuduhan itu mawinan titiang pak ida dane kuna rahajang kasituhan parikrama pamuspan rahihane mangkin. Matur suksemu banget mantu ring sapangrawuh ida dane sarang sami. Tuane ide padanda sampun puput nastawayang wani miwa atula tidak dan sinamian. Mangkin ngiring tiap sayang datang wacana iki tangan samyang hati saraswati. Sarma wacana puniki pacang kawadar uli guru agama druwene Bapak Ida Bagus Anom Guru Sang Titiang. Dharma wacana ide dane para bakte sane wangian titiang. Asa punika iwawu dan wacana saking Bapak Ida Bagus Anom. Mugi kasida para sapang tinake dasar parilaksana luwih ayu. Para pamedek sane wangian titiang. Sadurung pamuspen kamartian ngiring kawitit antuk pati stanya sinarengan indik tri sandia miwah tamani sembah pacang kaenter oli jero mangku subakti. Mantuk ring dane jero mangku balang katu. Sanji miwah panca sembah. Ratu penjanda bapak kepala miwah pamedek sinamian sane wangiang titiang. Wani pula kalini pamuspan duwene sampun puput sane mangkin ngiring sinarengan ngitarasa pisuguhe marupa ajengan jasa. Nanging sadurunge kini utang acara puniki antep parama santi. Om santi om. Oke, terima kasih. Christabel Tiffany. Inggih titiang maturing para pameda sinamian, titiang nunas uratian ida dane duniang parikrana mane pacang kakawitan. Sadurung lantur ngiring ren nunas sicang wajang ring ida sang yang widi wasa palawarapan pangas tungkara. Om Swastiastu. Ratu pedanda sane maraga suci tu banget baktinin titiang. Bapak kepala sekolah sane pesinggihin titiang. Bapak-bapak miwah ibu-ibu guru sane wangiang titiang. Bapak atau ibu staf teu sane mustikayang titiang. Miwah taler para siswane makasami sane tresna asihin titiang. Pangayu bagia aturan titiang majeng ring ida hyang widi wasa duaning sangkaning asung kertawara nurahan ida mawing titiang miwah ida-idane kena rahajeng prasida ngamiletin parikrama pamuspan rahinane mangkin. Matur susama ping banget mantu
ring sapangrauh ida-idane sareng sami. Duaning ideng padanda sampun puput ngastawayang wangi miwah aturan ida-idane sinamian mangkin ngiring piarsayang dharma wacana indik piodalan Sang Hyang Aji Sarawati. Dharma wacana puniki pacang kawadar oleh guru agama druene Bapak Ide Bagus Anom SAG di Durusang Titiang. Dharma wacana ida dane para bakta sane wangiang titiang asa punika iwau dharma wacang saking Bapak Ida Bagus Anom SAG dumugi prasida karespang pinaka dasar maprilaksana luwih ayu. Para pamada sane wangiang titiang sadurang memuspan kamargiang ngiring kawiten andok matrisandya sinarengan. Indik trisane miwah kraming sembah pacang kaentar oleh jero mangku subakti. Mantuk ring dane jero mangku galah katur. Trisanya miwah panca sembah. Ratu padanda Bapak Kepala miwah pamada sinamian sane wangin titiang. Duaning pula palihing pamuspan druene sampun puput. Sane mangkin ngiring sinarengan nyitarasa pusuge marupa ajang nyase. Nanya sarudunge ngiring puputan acara puniki antuk paramah santi Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih. Christopher Jonathan. Ya, silahkan Christopher. Ya. Sudah ketemu. Inggih sitiang matur ring para pamada sini miang sitiang nunas perhatian idadana dunia parikarmani pacang kakawitan sadurung ngelantur ngering nunas iseng majeng ring ida Hyang Widi wasa larapan panguskara Om Swastiastu. Ratu Berdana Sane Maraga Susi Durbango Baktine Titiang. Bapak Kepala Sekolah Sane Pisinggih Titiang. Bapak miwah ibu-ibu guru sane wangging titiang. Bapak Ibu staf PU sane mustia ceketiang. Miwah teler para siswane makasani sane resna asihing titiang. Pengayubangi aturan titiang majeng ring ida Hyang Widi masa juani saktining asu kertawa nuraha idawawina titiang rahine mangking matur suksma ping banget matuk ring separuh ida dane sereng sami. Duani ida padanda samput puput ngastiang wayang wangi miwah aturan ida dane sinamia making ngiring piarsayang dharma wancana indik piodalan Sang Hyang Aji Saraswati. Dharma wancana puniki pacang kawadar oleh guru agama durene Bapak Ida Bagus Anom SAG Durusang Titiang. Dharma wancana
Idadane para bakta sane wangina titiang asang punika iwawung dharma wencana saking Bapak Ida Bagus Anom dumugi parasida kesepakan pinaka dasar maparilaksana luwih ayu. Para pemuda sane wangian titiang sadurung puspamupan kamaragiang ngerating kawitin antuk marisadaya sinarengan indik tri. Satya miwah karmaning sega pakaca kaantar olih jero mangku subakti mantuk ring dane jero mangku galah katur Krisatya miwah panca sembah. Satu perdana Bapak Kepala miwah pemuda sinamia sane wanggiang titiang duaning pula palihin puspam duran sampun puput sane makin miring sanerengan yitarasa pisuguhe marupa parama santi Om santi Om. Oke, terima kasih. Christian Etan. Halo, Christian, silahkan. Baos Ugrawika Pamuspan Saraswati. Hingga titiang matur ring para pameda sahanimian titiang nunas uratian idadane duaning parikramane padang kakawintan sadurung wasa malarapan panggara. Om Swastiastu. Ratu Perdana sane marga suci tur banget bakitin titiang. Bapak Kepala Sekolah sane disini titiang. Bapak-bapak miwah ibu guru sane wangiang titiang. Bapak Ibu staf PU sane mustikayang titiang. Miwah taler para siswane makasami sane tresna asihin titiang. Pangayu bagia aturang titiang majeng ring ide yang widi warsa duani sangkaning asung kerta waran nugrahan. Ida mawinan titiang miwah ide dani kena raja. Prasida ngameletin prakrama pamuspan. Rahinane mangkin matur suksma ping banget mantuk ring sapanggaruh ide-ide sami. Duani ide padanda sampun puput ngastawayang wangi miwah aturan ide-ide sinamian. Makin ngiring piar sayang drama mencana piyudaran Sang Yang Aji Saraswati. Drama wacana puniki pacang kawedar oleh guru agama Druni. Bapak Ide Bagus Anom Dulu Sang Titiang. Drama wacana ide dana para bakta sani wiwangyang titiang asa punika iwawu drama wacana saking Bapak Ide Bagus Anom SAG dumugi prasida karesepang pinaka dasar mapriraksana luwih ayu. Para pameda sani wangiang titiang. Sadurung pamuspan kamardiang miring kawitin untuk matri sandya sinarang indik tri sandya mewah karamangin sembah pacang kainter oli jerung wangku subakti mantuk ring dana mangku galah katur. Ratu
perdana Bapak Kepala Miwa Pamedek Sangina Sane Wangyang Titiang. Duaning pula palihing pamuskan duluene sampun puput sane makin ngiring sinarengan mitrase pingguhun. Marupa ajengan biasa nanging sadurunge ngiring puputan acara puniki antuk Rama Santi Om. Oke, terima kasih. Eldon Farel. Eldon. Eldon tidak ada ya. Ivan Alexander. Iya, Miss. Ya, silahkan Ivan. Baus Ugru Wakil Pamuspan Saraswati. Inggih titiang matur ring para pamadek sinamian, titiang nunas uratian idadane, duaning parikramana pacang kakawatin. Sadurung nglantur ngiring rin nunas ijo majeng ring ida Sang Hyang Widewasa, malaparan pangestungkara. Om Swastiastu. Ratu pedanda sane maraga suci tur banget baktinin titiang. Bapak kepala sekolah sane pisinggihin titiang. Bapak-bapak mewah, ibu-ibu guru sane wangiang titiang. Bapak ibu staf TU sane mustikayang titiang. Mewah taler para siswane makasami sane tresna asihin titiang. Pangayu bagia aturang titiang majeng ring ide yang widewasa. Duaning sangkanyang asung kerta wara nugrahan ide mawinan titiang miwah ide dane kena kerajang. Prasida ngamilatin parikrama papuspan rahina mangkin. Matur suksma ping banget mantuk ring sapang ruah idadane sareng sami. Duaning ida padanda sampun puput ngastawayang wangi mewah aturan idadane sinamian. Mangkin ngiring piar sayang Dharma wacana indik piodalan Sang Hyang Aji Saraswati. Dharma wacana puniki pacang kawadar oleh guru agama Druenene. Bapak Ide Bagus Anom SAG Duru Sang Titiang. Ide dane para bakta sane wangiang titiang. Asa punika iu wawu dharma wacana saking Bapak Ide Bagus Anom SAG. Dumugi prasida karsepang pinaka dasar maparilaksana luwih ayu. Para pamadak sane wangiang titiang. Sadurung pamuspan kamargiang ngiring kawitin atur matrisannya sinerangan. Indik trisatya mewah kramainiang sembah pacang kaenter oleh jero mangku subakti. Mantuk ring dane jero mangku galah wakatur. Ratu pedanda Bapak Kepala Mewah Pamadak Sinamian sene wangiang titiang. Duaning pola palihing pamuspan druene.
Sampun puput sane mangkin ngiring sinarengan ngitarase pisogehe. Marupa ajengan yase. Nanging sadurange ngiring puputang acara puniki antuk paramesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ivana. Ivana Jin. Ivana, halo. Ivana Jin Subandi. Halo Ivana. Oke, Ivananya tidak ada. Kita lewatin. Jadi dah azannya. Ya, Miss. Ya, jadi silahkan. Bos Ugra Wakia Pamuspan Saraswati. Inggih titiang maturing para pamedek sinamian titiang nunas uratian idadane duaning parikramane pacang kakawitan. Sadurung lantur ngiring rin nunas ica majeng ring idang Sang Hyang Widi Wasa Malarapan Pangastungkara. Om Swastiastu. Ratu Padanda sane maraga suci tur banget baktinin titiang. Bapak Kepala Sekolah sane pisinggihin titiang. Bapak miwah ibu-ibu guru sane wangiang titiang. Bapak Ibu staf sane mustikang titiang miwah. Taler para siswane maka sami sane tresna asihin titiang. Pangayu bagia aturang titiang majeng ring ida Hyang Widi Wasa. Duaning sangkaning asung kertawara nugrahan ida mawinan titiang. Miwah ida dane kenak rahajeng prasida ngamiletin parikrama pamuspan rahinane mangkin. Matur suksma ping banget mantuk ring sapang rauh idadane sareng sami. Duaning ida padanda samput puput ngastawayang wangi miwah aturan idadane sinamian. Mangkin ngiring piarsayang Dharma Wacana indik piodalan Sang Hyang Aji Saraswati. Dharma Wacana puniki pacang kawadar oleh guru agama Druene. Bapak Ida Bagus Anom S. Durusang titiang. Dharma Wacana. Ida dane para bakta sane wangiang titiang asa punika iwawu Dharma Wacana saking Bapak Ida Bagus Anom SAG. Dumugi prasida karesepang pinaker dasar maparilaksana luwih ayu. Para pamedek sane wangiang titiang sadurung pamuspan kamargiang ngiring kawitin antuk matri sandya sinarengan. Indik
Tri Sandya miwah karamaning sembah pacang kantar oli jero mangkung subakti. Mantuk ring dani jero mangku. Galah katur. Tri Sandya miwah panca sembah. Ratu Pedanda, Bapak Kepala miwah pamendek sinamian sane wangiang titiang. Duaning pula palihing pamuspan druene sampun puput sane mangkin ngiring sinerangan nyitarase pisuguhe marupa ajangan yasa. Nanging sadurunge ngiring puputang acara puniki antuk parama santih. Om santih 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 om. Ya. Jesslyn Sanjaya. Jesslyn. Ya. Ya, silahkan. Baos Ugrawakya Pamuspan Saraswati. Inggih titiang matur ring para pamandeg sinamian titiang nunas uratian ida dane. Duaning parikramane pacang kakawitan. Sadurung nglantur ngiring riin nunas ica majeng ring ida Sang Hyang Widi. Masa malarapan pangastungkara. Om Swastiastu. Ratu Pandanda Ranes Maraga Suci tur banget baktinin titiang. Bapak Kepala Sekolah sane pasinggihin titiang. Bapak-bapak miwah ibu-ibu guru sane wangiang titiang. Bapak Ibu staf DU sane mustikayang titiang. Miwah taler para siswane makasami sane tresna asihin titiang. Pangayu bagia aturang titiang majeng ring ida Hyang Widiwasa. Duaning sangkaning asung kertawara nugrahan ida mawinan titiang miwah rahinana mangkin. Matur suksma ring banget mantuk ring sapangrahu widadane saring sami. Duaning ida Pandanda sampun puput ngastawayang wangi miwah aturan ida dane sinamian. Mangkin ngiring piarsayang Dharma Wacana. Indik piodalan Sang Hyang Aji Saraswati. Dharma Wacana puniki pacang kawedar oleh guru agama duwene. Bapak Ida Bagus Anom SAG Durusang titiang. Dharma Wacana. Idadani para bakta sane wangiang titiang. Ase punika iwawu Dharma Wacana saking Bapak Ida Bagus Anom SAG. Dumugi prasida karesepang pinaka dasar mapiralaksana luwih ayu. Para pamendak sane wangiang titiang sadurung pamuspan kamargian
ngiring kawitin untuk matrisadya sinarengan indikri sandya miwah kramaning sembah pacang kaentar oli jero mampu subakti mantuk ring dani jero mampu galah katur trisandya miwah pancang sembah ratu pendanda bapak kepala miwah pamandet sinamian sane wangiang titiang duaning pula palihing pamuspan duwene sampun puput sane mangkin ngiring sinarengan mitarasa pisuguhe marupa ajengan yasa nanging sadurenge ngiring papuputang acara puniki antuk parama santi. Om santi 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 om. Oke, terima kasih. Josephine Kalantaharsono. Yes. Ya, silakan. Inggih titiang matur ing para pamedhek sinamian. Titiang nunas uratian idedane. Duaning parikramane pacang kakawitan. Sadurung lantur ngiring reen nunas ica majeng ring ide Sang Hyang Widi wasa malarapan pastungkara. Om Swastiastu. Ratu Bedanda sane meraga suci tur banget baktinin titiang. Bapak kepala sekolah sane pesinggihan titiang. Bapak-bapak miwah ibu-ibu guru sane wangyang titiang. Bapak ibu staf TU sane mustikayang titiang. Miwah talar pawas siswani makesami sane tresna asihin titiang. Pangayu bagia aturang titiang majeng ring ide Sang Hyang Widiwasa. Duaning sangkaning asung kerta wara nugrahan ide mawinan titiang miwah ide dani kena rahajang. Presiden ngamiletin parikraman pemuspan ngerahinane mangkin. Matur susno ping banget mantuk ring sapengrauh ide dani sarang sami. Duaning ide Bedanda sampun puput ngasta wayang wangi miwah aturan ide dani sinamian. Mangkin ngiring piar sayang Dharma Wacana indik piodalan Sang Hyang Aji Saraswati. Dharma Wacana puniki pacang kaudar oleh guru agama druene. Bapak Ide Bagus Anom SAG Durusang Titiang. Ide dane para bakta sane wangyang titiang. Asa punika iwau Dharma Wacana sane saking Bapak Ide Bagus Anom SAG. Dumugi prasida karesepang pinaka dasar maparilaksana luwih ayu. Para pameda sane wangyang titiang sadurung pamuspan kamargian ngiring kawitin antuk matrisandya sinarengan. Inde trisandya miwah karmaning sembah pacang kaenter oleh jero mangku suwakti. Mantuk ring dane jero mangku galah katur. Ratu Bedanda, Bapak Kepala miwah pameda sinamian sane wangyang titiang. Duaning pula palihing pamuspan druene sampun puput. Sane mangkin ngiring sinarengan nyitarasa pisuguhe marupa ajengan yasa. Nanging sadurunge ngiring puputang acara puniki antuk parama sante. Om sante 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 om. Oke, terima kasih. Satu lagi, Joshua Paulus. Joshua, silahkan. Baos ugrawakia pamuspan Saraswati. Inggih, titiang matur ring para pemedhek sinamian. Titiang nunas uratian idadana duaning parikrama pacang kawawitan. Sadurung ngantur ngiring rin nunas ijo maceng ring ide Sang Hyang Widiwasa maleparan bangastungkara. Om Swastiastu.
Ratu pedanda sane meraga suci tur banget baktiin titiang. Bapak kepala sekolah sane pisanggihin titiang. Bapak-bapak miwa ibu-ibu guru sane wagiang titiang. Bapak ibu staf TU sane mustikayang titiang. Miwa taler para siswane makasami sane tresna asihin titiang. Bangayu bagiet aturang titiang majeng ring ide hang widiwase. Duaning sangkaning aseng kertewara nunggrahan ide mawinan titiang. Titiang miwa ide dana kena rajeng. Raside ngamiletin parikrama pamuspen rainane mangkin. Matur suksemo ping banget mantuk ring sapangaruh ide dana sareng sami. Duani ide pedanda sampun puput ngasayang wangi miwa aturan ide dana sinamian. Mangking ngiring piar sayang dharma wacana. Indik piodalan yang aji Saraswati. Dharma wacana puniki paceng kawedar oleh guru agama Druene. Bapak Ida Bagus Anom SAG Duruseng Titiang. Ida dane para bakte sane wangian titiang asapun punika iwawu dharma wacana saking Bapak Ida Bagus Anom SAG. Dumogi prasida karesepang pinake dasar maparilaksana luhi ayu. Para pemedak sane wangian titiang. Sadurung pamuspen kamargiang ngiring kawitin antuk matrisandia sinarengan. Indi trisandia miwa kramaning sembah pacang kantor oleh jero mangku suwakti. Mantuk ring dana jero mangku galah katur. Ratu pedanda, bapak kepala sekolah pemedak senamian sane wangian titiang. Duaning pula palihing pamuspen ini sampun puput. Sane mangkin ngiring sinarengan nitarase pisuge marupa ajengan jasa. Nanging sedurunge ngiring puputang acara punika untuk paramo santi. Om santi om. Oke, terima kasih. Ya, waktunya sudah. Berarti masih ada 9 orang yang belum ya. Eldon tadi tidak ada. Ivana juga tidak merespon. Sekarang Ivana ada? Ivana? Oke. Ya, karena waktunya sudah habis. Yang belum dapat giliran hari ini akan bisa lanjutkan minggu depan ya. Jadi masih ada waktu untuk latihan membaca. Ingat, duaning. Jangan dibaca dibaca apa tadi ya sama temannya? Duang. Apa duing? Ya, duaning. Pamede. Malarapan. Bukan paran gitu ya. Malarapan yang benar. Malarapan. Ngamiletin. Nah, ini banyak yang salah tadi. Kena. Dibaca kena. Ada apostrof di atas kepalanya E. Itu dibacanya E. Ya, kalau tidak ada apostrofnya baru E. Kena, bukan kena. Kena. Lalu nama gurunya tadi itu Ida Bagus Anom SAG, bukan SAG. Ada yang baca SAG tadi. Yang benar itu Ida Bagus Anom SAG. Nih. Terus Dharma Wacana, bukan drama wacana ya. Ada yang baca drama wacana tadi. Bukan drama, tapi dharma. Dharma wacana. Ya. Pula palihing. Dewaning pula palihing pamuspan drueni. Nah, pula palihing. Lalu tadi ada yang lewat satu baris langsung ke baris berikutnya. Jadi tidak nyambung dia. Ya, nanti hati-hati diperhatikan dengan seksama teksnya, dibaca, intonasinya. Tadi untuk pelafalan sudah, walaupun masih ada 1-2 yang salah, tapi sudah bagus itu. Intonasi saja, ada yang terlalu lama, ada yang terlalu cepat. Ya, nanti disesuaikan. Belajar baca lagi. Minggu depan kita lanjutkan yang belum mendapatkan giliran hari ini. Ya, karena waktunya sudah habis.
Kita cukupkan sampai di sini, sampai bertemu minggu depan. Shalom, selamat pagi semuanya. Bisa dengar suaranya Miss? Oke, terima kasih untuk responnya ya. Hari ini kita mau belajar seni budaya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Oke, mari kita berdoa, Miss yang pimpin doa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Bapak, kami boleh kembali belajar seni budaya. Kiranya Engkau yang menolong kami untuk pembelajaran ini, kelancaran pembelajaran ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Bisa buka kameranya sebentar. Ya. Oke, ada Benny, Josephine, ya, Anta, Giselle. Oke, mana lagi? Abel, Aurel. Oke, anak-anak, Miss tanya untuk video kalian, video musiknya, baru beberapa yang sudah kumpul ke Miss. Ini yang di sini nggak ada yang ikut. Kalian yang pernah ikut nyanyi, silahkan bisa kirimkan videonya juga. Gimana? Ini kan yang kemarin pernah ikut juga untuk paduan suara waktu Natal ya. Silahkan bisa kirimkan videonya. Miss tunggu ya, ini baru beberapa yang kirimkan video. Oke, itu untuk tugas video bagi yang mau bergabung untuk pembuatan musik ya. Oke, berikutnya Miss review sedikit untuk minggu lalu. Minggu lalu kita belajar apa? Minggu lalu kita belajar apa? Masih ingat? Sudah sampai di mana? Oke, silakan bisa tutup kamera. Kita akan mulai belajarnya. Miss review sedikit untuk pembelajaran minggu lalu ya, dan sebelumnya. Jadi kita sudah belajar di bab 1. Oke, kelihatan ya slide-nya Miss. Kita belajar tentang seni lukis, melukis, juga lukisan. Ternyata berbeda pengertiannya antara ketiga istilah tersebut. Berikutnya kita juga belajar tentang tujuan berkarya seni lukis. Ada 4 tujuan. Kemudian tema seni lukis. Ada 5. Kemudian aliran seni lukis secara garis besar dibagi menjadi 2. Representatif dan non-representatif. Kemudian yang representatif ada 6 aliran yang kita pelajari, walaupun sebenarnya ada banyak ya. Tetapi kita belajar 6 aliran. Kemudian kita belajar juga tentang jenis-jenis lukisan, kemudian teknik dan bahan yang digunakan. Ya, di situ jenis lukisan berdasarkan teknik-teknik yang digunakan. Terus yang terakhir kita juga belajar tentang langkah-langkah membuat sebuah lukisan. Salah satunya adalah dengan sketsa, ya. Masih ingat ya minggu lalu ya. Nah, di sini sebentar ya, ini ada suara bising. Dari mana ya?
Oke, anak-anak, untuk yang sebelumnya, apakah Miss sudah jelaskan kalian untuk alat dan bahan? Alat dan bahan dalam berkarya seni lukis? Di kelas ini Miss sudah jelaskan belum ya? Alat dan bahan, cat air, krayon, pastel. Miss sudah jelaskan belum di sini? Untuk bukunya semua udah ada ya, untuk soft copy-nya. Oke, terus untuk yang alat dan bahan dalam seni lukis, minggu lalu sudah belajar atau belum? Oke, kita masuk di sini ya. Alat dan bahan berkarya seni lukis. Untuk alat dan bahan berkarya seni lukis, ini ada beberapa, dan ini mungkin hampir sama dengan kemarin-kemarin ketika kalian di kelas 7 dan kelas 8. Ya. Yang pertama adalah menggunakan pastel dan krayon. Dua jenis media ini secara fisik bentuknya sama, sehingga kalian sering keliru ketika membeli, tetapi sifat dan bahannya tidak sama. Untuk krayon ini, untuk krayon oil pastel, itu terbuat dari pasta minyak yang dicampur dengan pewarna. Nah, krayon jenis ini memiliki sifat lembut, mudah bercampur, sangat baik pada proses mixing. Ya. Ada satu lagi pastel, oil pastel, ya. Biasanya terbuat dari lilin, wax, dan minyak. Berikutnya cat pewarna. Bahan pewarna ini dibedakan berdasarkan basis pengencernya, ya. Jadi kalau cat air, pengencernya adalah air. Cat minyak, pengencernya adalah minyak. Kemudian kalau akrilik, ini bisa digunakan tanpa pengencer ya. Nah, akrilik ini lebih fleksibel, bisa digunakan di media kertas maupun kanvas. Untuk kuas ada beberapa bentuk ya. Kuas yang pipih dan lebar itu biasanya untuk kanvas, kalau yang panjang dan runcing itu untuk pada media kertas. Kemudian pisau dan palet ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah lukisan pada kanvas ya. Kalau palet ini berbeda untuk cat air dan cat minyak. Kalau cat minyak dia datar tapi ada lubangnya untuk pegangan. Tapi kalau yang cat air ini ada lubang-lubang untuk mencampurkan warna-warnanya ya. Berikutnya kanvas. Nah, kanvas ini ada beberapa sifat. Artinya ada kanvas yang memang bisa menggunakan cat air, ada kanvas yang hanya bisa dengan cat minyak, dan ada kanvas yang bisa menggunakan akrilik ya. Berikutnya untuk teknik jenis-jenis lukisan berdasarkan teknik, ada lukisan cat air, mosaik, lukisan kaca, dan lukisan batik. Nah, untuk prosedur berkarya seni lukis, artinya langkah-langkah dalam kalian menggambar dalam seni lukis, ini ada beberapa langkah. Yang pertama memunculkan gagasan, kemudian membuat sketsa, setelah itu menentukan media berkarya, meliputi bahan dan alat, menentukan tekniknya, mau menggunakan teknik akuarel atau plakat, ya, atau tebal bertekstur, dan terakhir mewarnai serta menyempurnakan lukisan. Ya, itu ada beberapa langkah. Nah, untuk hari ini kita ada latihan soal. Jadi untuk latihan soal ini kalian langsung kerjakan jawabannya ya.
Miss akan share soalnya menggunakan PPT, PowerPoint. Silakan kalian bisa screenshot. Jadi nggak usah nulis lagi soalnya ya. Kalian tinggal screenshot, terus nanti jawabannya langsung kalian tulis di buku boleh, tulis di kertas boleh. Atau kalau kalian mau langsung ngetik di Word-nya juga boleh ya. Setelah itu kalian langsung kirimkan ke email Miss. Jadi tugas dikirim ke email, Miss tulis di chat ya. Emailnya namanya comicseriekarakter@gmail.com. Oke. Untuk tugasnya hari ini karena soalnya cuma sedikit, cuma 5. Soalnya cuma 5, kalian langsung kerjakan. Setelah selesai langsung kirim ke email comicseriekarakter@gmail.com. Ya. Untuk soalnya nggak usah ditulis lagi. Ya, langsung kalian tulis jawabannya. Soalnya juga tinggal kalian screenshot aja ya. Oke, Miss buka untuk soalnya adalah, oke, kalian bisa lihat untuk share screen. Tunggu bentar. Oke, yang ini bisa dilihat? Oke, silakan kalian bisa langsung screenshot. Ini pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3. Nomor 1, jelaskan perbedaan pengertian seni lukis, melukis, dan lukisan. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis aliran seni lukis representatif. Jadi kalian menyebutkan kemudian menjelaskan. Yang ketiga, sebutkan pengertian seni lukis non-representatif ya. Kemudian yang nomor 4, sebutkan pengertian sketsa. Nomor 5, jelaskan jenis-jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Oke. Silakan setelah kalian screenshot, kalian bisa langsung mengerjakan. Waktunya 30 menit. Miss tunggu. Kalau ada pertanyaan bisa unmute, bisa bertanya ke Miss ya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak bisa langsung dikerjakan. Waktunya 30 menit. Oke, ini bisa Miss tutup ya untuk share screen-nya. Kalau ada yang bertanya bisa untuk chat email yang Miss tulis di chat kelihatan ya. Tugas dikirim ke email komik seri karakter. Oke, ini extend bisa di mute ya. Ini apa Aldon? Bisa di mute? Oke, Miss tampilkan untuk soalnya ya.
Oke, anak-anak, ada pertanyaan untuk soalnya? Yang nomor 5 itu disebutkan semua. Ya, yang nomor 5 sebutkan semuanya. Berapa orang sudah selesai? Sudah dikirimkan untuk jawabannya? Oke, Miss coba cek ya, sudah berapa yang masuk untuk tugasnya. Oke, sudah 11 orang. Ya, sudah 11 orang yang mengirimkan tugasnya. Oke, ada yang bingung untuk soalnya? Yang lain masih mengerjakan sampai nomor berapa? Yang nomor 5 itu kalian sebutkan dulu jenis-jenisnya, kemudian baru dijelaskan. Ya, jenis-jenisnya tadi ada berapa? Kalian sebutkan, baru setelah itu dijelaskan. Yang nomor 4 pengertiannya saja. Nomor 3 juga. Kalau yang nomor 2 itu sebutkan dulu baru kalian jelaskan. Kalau yang nomor 1 itu langsung kalian sebutkan perbedaan istilah dari ketiganya. Oke, masih ada waktu 3 menit. Share lagi untuk soalnya ya.
Oke, sudah berapa lagi yang selesai? Masih ada yang belum? Oke, untuk semuanya bisa ditaruh dulu untuk peralatannya. Untuk minggu depan, Miss kasih pengumuman untuk minggu depan ya. Kalau yang di kelas 9 yang lain dapatnya jadwal adalah hari Senin. Jadi untuk hari Senin karena bertepatan dengan tanggal 17 itu tidak ada pembelajaran. Tapi untuk di kelas ini kalian dapatnya adalah hari Selasa ya. Jadi untuk minggu depan kalian ada pembelajaran seni budaya. Miss minta kalian siapkan untuk peralatan gambar ya. Peralatan gambar boleh kalian menggunakan buku gambar dengan ukuran apa saja. Boleh A3, A4 ya. Atau misalnya nggak ada buku gambar bisa kalian pakai kertas ya. Jadi minggu depan kita ada menggambar. Kemudian untuk tugas kalian menggambar aliran surrealis ya. Itu kemarin Miss sudah umumkan terakhir tanggal 11 ya. Jadi hari ini terakhir dikumpulkan untuk gambarnya. Kalian kirimkan ke TD Smart ya. Mungkin kalau tidak dikumpulkan hari ini, besok udah nggak bisa mengirimkan lagi ya. Mungkin kalau di kalender, kalian lihat di situ batas waktunya tanggal 12, karena kalau diisi tanggal 11, itu kalian nggak bisa mengirimkan di tanggal 11 ya. Jadi anak-anak silakan untuk tugas gambar yang 2 minggu lalu, terakhir adalah hari ini. Dikumpulkan di TD Smart, kalian upload di TD Smart. Oke, untuk tugas yang sekarang, kalian kirim ke email yang tadi sudah Miss tulis di chat. Ya. Oke ya, jadi minggu depan silakan kalian siapkan untuk peralatan gambarnya. Ada yang mau ditanyakan? Yang tugas hari ini kalian kirimkan ke email yang sudah Miss tulis di bagian chat. Ya, ini sudah ada 11 siswa sudah mengirimkan. Miss sudah lihat. Oke, yang belum silakan bisa diselesaikan. Miss tunggu kalian kirim ke email Miss ya. Oke, coba Miss mau lihat, silahkan kalian bisa buka kameranya. Bisa buka untuk videonya. Oke ya. Untuk tugasnya nggak ada pertanyaan. Untuk materi hari ini juga nggak ada pertanyaan ya. Oke, kalau tidak kita tutup dengan doa. Nanti yang belum selesai Miss tunggu ya. Silakan kerjakan, kirimkan ke email Miss. Miss minta salah satu pimpin doa. Benny, boleh bantu Miss untuk pimpin doa? Halo Benny, Benny masih di situ? Oke, nggak ada respon. Benny, halo Benny.
Iya, Beni boleh minta bantuan untuk pimpin doa. Kita akan tutup pembelajarannya. Bisa di-unmute dulu. Oke, sebentar ya, maaf ya. Ya. Halo. Iya, halo. Sudah bisa kan? Udah. Oke, thank you, Beni. Beni, silakan pimpin doa. Di-unmute dulu, baru berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami di pelajaran seni budaya. Tuhan telah memberkati kami di pelajaran selanjutnya. Tolong berkati kami supaya kami dapat mengerti pelajaran selanjutnya dan memberkati Miss Enda yang sudah mengajar kami. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Beni, terima kasih anak-anak semua. Sampai ketemu di pembelajaran seni budaya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Halo, selamat siang. Benny, Giselle, Tirsa, Kristabel, Aurel, Jadi, Monica, Christian Ethan, Josephine Kalanta, Sydney, Exton. Oke. Cevi, Jesslyn, Joshua, ada Aldon. Terus dia begitu, Miss? Oke, Joshua, Christopher, Jonathan, Jesslyn, Cevi. Ada? Oke, hari ini kita Miss janji kuis ya. Oke, sebelum Miss lanjut ke kuis, jadi Miss review sedikit hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, Miss minta untuk jadi pimpin doa. Jadi Ya, Miss. Ya, pimpin doa. Bisa ada latihan soal? Kuis. Yuk, jadi silakan. Chat. Hilang lagi jadi. Ya, Miss. Ya, silakan pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan mulai pelajaran fisika. Tuhan, berkati kami Tuhan dari awal hingga akhir pelajaran Tuhan. Dan juga berkati guru yang akan mengajari kami. Terima kasih Yesus. Amin. Oke, thank you. Jadi Miss janji kemarin ada kuis ya. Silakan siapkan LKS-nya. Sebelum mulai ke soal, jadi Miss review sedikit. Materi yang sudah kita pelajari itu adalah terkait dengan listrik statis, ada gaya listrik atau gaya Coulomb, kemudian ada medan listrik, potensial listrik, dan yang terakhir yang elektroskop itu. Oke, jadi tolong diingat ketika kalian nanti ketemu satuan, muatannya adalah mikrokulom, jadi itu harus dirubah menjadi kulom. Ya. Begitu juga jaraknya, kalau ketemu sentimeter, harus dirubah menjadi meter. Oke. Mari kita kalah. Masukkan lah. Tangan udah lo ini. Diingat bahwa yang ini namanya muatan negatif atau elektron. Kemudian yang ini namanya proton. Yang ini yang kosongan adalah neutron. Oke, untuk gaya Coulomb, persamaannya adalah F, C sama dengan K kali Q1 dikali Q2 dibagi dengan
Dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Oke, itu untuk yang gaya Coulomb. Ingat bahwa kalau K itu adalah konstanta dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 itu selalu. Yang ini cuma satuannya, enggak usah masuk ke perkalian satuannya, ya. Itu K. Kemudian Q1 baik itu Q2, QA, QB dia adalah muatan dengan satuan Coulomb. Satuannya Coulomb. Nah, kemudian ketika kalian nanti ketemunya adalah mikrocoulomb, rubahlah ini menjadi Coulomb. Tinggal menambahkan kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Misal, kalau diketahui ada muatan dengan besar 5 mikrocoulomb. Jadi dibawa ke Coulomb, tinggal ditulis 5, tambahkan kali 10 pangkat min 6. Kalau ada 8 mikrocoulomb, 8 kali 10 pangkat min 6. Begitu jadinya satuannya ya. Penambahannya. Kemudian ada R. R radius atau jarak. Satuannya adalah meter. Sama juga, kalau kalian ketemunya bukan meter, tapi senti, ada sentimeter, ini rubahlah menjadi meter. Tinggal ditambahkan kali 10 pangkat min 2 meter. Ya, 10 pangkat min 2. Kalau dia ada 8 cm, berarti tinggal 8 dikali 10 pangkat min 2. Kalau ada 12 cm, berarti 12 kali 10 pangkat min 2, itu dibawa ke meter. Nah, itu gaya Coulomb. Nah, ini ya. Nah, kemudian selanjutnya kita sudah belajar tentang medan listrik. Nah, untuk di medan listrik, simbolnya adalah ini dengan rumus K kali Q per R kuadrat. Itu medan listrik. Kalau di gaya, dia ada yang namanya interaksi. Sehingga muatannya harus lebih dari 1. Bisa 2 atau 3. Kalau di medan listrik, dia adalah area di sekitar satu muatan. Muatannya cuma ada 1. Sehingga Q-nya yang digunakan cuma ada 1. E ini dia merupakan medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb. Nah, kemudian ini rumus E-nya. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi kuisnya itu masing-masing anak dapat waktu 5 menit. Miss anggap dia itu adalah sesi. Jadi satu sesi 5 menit. Ada nanti 4 anak. Jadi untuk satu soal itu dikerjakan oleh 2 orang siswa. Soal-soalnya Miss ambil di LKS, jadi tolong persiapkan LKS-nya. Kalian orat-oret, kalau dia perlu orat-oret, kalian orat-oret di buku. Jawaban A, B, C, D-nya saja yang dikirimkan ke chat. Kemudian orat-oretnya bisa kalian kirimkan ke email atau WA-nya Miss. Paham ya? Bagi yang belum disebutkan, harap menunggu giliran. Oke, sudah? Miss mulai ya. Oke, untuk yang pertama, halaman halaman 86 nomor 3. Halaman 86 nomor 3, silahkan extend dan bend dikerjakan. Halaman 86 nomor 3. Extend dan bend. Lanjut halaman 87 nomor 9. Cevi dan Tiffany Christabel. Halaman 87 nomor 9. Cevi dan Tiffany Christabel. Halaman berapa tadi saya, Miss? Benny halaman 86 nomor 3.
6. Oke. Oke, silakan dikerjakan. Miss berikan waktu 5 menit. Silakan Ethan. Oke, silakan dioret-oret. Untuk Exton, Ben, Cevi, dan Tiffany. Saya Miss nggak pakai cara, Miss. Ya, yang Ben nggak pakai cara. Silakan dijawab di chat ya. Kemudian lanjut halaman 86. Nomor 1. Jonathan, Ethan, sama Aldon. Ethan maksudnya Miss, sorry. Halaman 86 nomor 1, Jonathan, Ethan, sama Aldon. Sudah? Halaman 86 nomor 1. Jonathan, Ethan, sama Aldon. Jonathan, Christopher, Jonathan. Oke. Halaman 86 nomor 1 ya. Kemudian halaman 88 nomor 2. Nomor 2. Yang ada tanda bintangnya. Ivan dan Jesslyn. Halaman 88 nomor 2. Ivan dan Jesslyn. Oke, silakan dikerjakan. Ben, sudah ketemu jawabannya? Exton, gimana? Halo. Gimana? Sudah ketemu jawabannya 86 nomor 3, silakan dijawab di itu, di chat. Oke. Jesslyn, 2B nak. Halaman 88 yang B nomor 2 ya.
Ethan, jawab langsung di chat. A, B, C, apa D? Oke, thank you, Ben. Ya, Miss masih tunggu. Waktunya sudah mau habis. Extend. Cevi sama Tiffany ada kendala. Ivan dan Jesslyn, nanti dijawab benda A plus apa min, benda E plus atau min. Oke, sudah. Miss lanjut. Halaman 88 yang C nomor 1. Halaman 88 yang C nomor 1. Jedi dan Ivana. Oke, thank you, Exton. Halaman 88C nomor 1. Jedi dan Ivana. Eldon. Oke, thanks. Halaman 86 nomor 1 itu Jonathan, Ethan, sama Eldon. Ebonit itu sama dengan penggaris plastik ya. Apa Mi tadi soalnya apa? Halaman 86 nomor 1. Halaman 86. Halaman 86. Nomor 1. 86 nomor 1 kan? Bener ya? Iya. Oke, Ethan sudah jawab, thank you. Salah tapi. Oh gitu ya Ivana. Ya udah, berarti tidak ikut kuis ya hari ini ya. Oke, sudah? Bisa lanjut. Halaman 88 nomor 3. 88 nomor 3 yang poin B. 88 nomor 3 yang poin B. Kalanta dan Joshua. Kalanta dan Joshua. Halaman 88 yang B nomor 3. Next. Halaman 88 yang C nomor 4. Giovanna dan Giselle. Halaman 88C yang nomor 4A saja. Pertanyaan untuk yang poin A aja. Giovanna dan Giselle. Iya, Ivan. Cuma sebutin aja. A apa, E apa.
Sudah? Lanjut, halaman 94. Nomor 5. Monica dan Nitya. Halaman 94, nomor 5. Monica dan Nitya. Cevi sama Tiffany. Belum juga nengok-nengok. Oke, Ivan, thank you. Belum muncul Cevi dan Tiffany. Jonathan, apa jawabannya Jonathan? Anta dan Joshua, silakan oratoret. Ya, nggak apa-apa Ivan. Salah sih. Oke, The Giovanna dan Giselle, silakan oratoret. Monica dan Nitya. Miss lanjut. Halaman 96 nomor 3. Sydney dan Evan. Halaman 96 nomor 3. Sydney dan Stefano. Oke. Terakhir. Halaman 86 nomor 2, Tirza. Halaman 86 nomor 2. Tulis caranya nanti difoto, kirim ke WA atau emailnya Miss. Halaman 86 nomor 2, Tirza. Sendiri, Miss? Sisa 1. Oke. Ivan. Ivan direvisi. Oke. Jadi nggak ngerti. Aurel, halaman 94 nomor 5. Jonathan, salah. Bertiga salah. Jonathan, Ethan, Aldon. Berapa, Miss? Siapa tadi itu ngomong? Berapa? Nggak, sudah kan jawabnya sudah. Halaman 86 nomor 1 tadi. Oke. Oke. Ya, pakai cara yang ada di slide, cuman dia sudah dalam kolom Tirza, jadi tidak usah dirubah. Jaraknya saja yang dirubah. Oke, silakan dioret-oret. Dari tadi ini, Cevi sama Tiffany. Emang boleh diganti gitu ya, Jonathan? Ya, benar. Sydney. Nomor berapa ya Sydney tadi? 96 nomor 3.
Tinggal dimasukin ke ininya yang 96 itu, nomor 3. Qi-A, 5 mikrokulom. Dirubah jadi kulom. Tinggal nambahin. Kalau misalkan mau ngerubah, ingat tinggal nambahin kali 10 pangkat min 6. Dibuat dulu diketahuinya, baru bisa paham. Kemudian Qi-B-nya 4 mikrokulom. Jaraknya 3 cm itu R-nya. Sentimeter harus dirubah ke meter. Contoh yang ada di slide-nya Miss itu dilihat. Baru masukkan angka. Kerjain pelan-pelan. Oke. Thank you, Giovanna. Oke, thank you, Giselle. Mm-mm. Oke, thank you, Monica. Yang lain yang sudah mengerjakan ditunggu ya. Nanti ada beberapa penjelasan dari Miss. Oke, yang sudah dapat jawaban tadi, coret-coretnya bisa dikirim ke nomor itu.
Anta, halaman 88. Halaman 88 yang B sudah ya? Nomor 3, Kalanta. Oke, lanjut yang lain. Jesslyn, apa jawabannya? Halaman 88 nomor 2. Cevi dan Tiffany. Jadi, Joshua, Nitya, Aurelia, Sydney dan Stefano. Waktunya tinggal 4 menit lagi. Oke, thank you Aurel. Oke, betul, Kristabel. Evan. Joshua. Oke. Tirsa. Nggak usah isi pinnya. Jesslyn. Sydney. Oke.
Oh, ada komanya ya. Dapatnya berapa, Tirsa? Berapa kali berapa? Cevi gimana? Masih aman? Jesslyn bisa dengar suaranya, Miss? Jesslyn halaman 88 nomor 2. Belum Jesslyn jawab. Oke. Halaman 86 nomor 2. Tirsa, jawabannya dapat berapa? Nggak ada koma. Ingat jaraknya dikuadratin, sudah? Benar. Betul. Ketika itu dibuatkan koma, jadi pangkatnya nambah lagi 1, Tirsa. Oke, good. Thank you, Tirsa. Oke, bagi yang sudah menjawab, yang tidak ada orat-oretnya, yang kalimatnya saja, silakan ditulis juga, dikirim ke WA-nya Miss. Yang ada orat-oretnya juga dikirim ke WA-nya Miss. Miss masih tunggu Cevi, Jesslyn, Jadi. Oke, jadi berdasarkan yang tadi kuisnya itu, ada beberapa yang belum kalian pahami. Jadi nanti ulangannya, penilaian hariannya, sekitar kuisnya itu cuman Miss ganti angkanya, kemudian nanti akan Miss kirimkan pembahasannya di kuis itu, di soal yang tadi Miss akan buatkan pembahasannya, Miss akan upload di Tedismart. Kemarin ada yang minta upload materi di Tedismart, mohon maaf Tedismartnya lagi gangguan, jadi Miss belum bisa kirimkan. Nah, kemudian kalau nanti misalkan Miss mau mengirimkan materi dan penjelasan kuis yang tadi, kalau Tedismartnya ada masalah, Miss akan kirimkan ke perwakilan ya, ke perwakilan kelasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penilaian hariannya Miss mau adakan minggu depan, semoga tidak ada halangan. Lalu yang ketiga, masih ada dari kuis tadi yang belum memahami bagaimana cara merubah mikrokulom menjadi kulom. Kalau dia sudah kulom, jangan dirubah ke mikro. Yang dirubah itu adalah dari mikro ke kulom, dari senti ke meter. Itu ya. Jadi rubahlah begitu. Kemudian selanjutnya, kalau perpangkatan, ada 10 pangkat. Ketika dia pengalian atau perkalian, harus dibagaimanakan dia. Kalau dia pembagian, harus dibagaimanakan dia. Contoh, Miss kasih contoh. Kalau misalkan ada angka, oke, coba diselesaikan. Berapakah hasilnya?
Sudah? Ini latihan soal untuk semua. Coba dikerjakan. Jesslyn, soal yang Miss kasih itu halaman 88 nomor 2. Ya, halaman 88 nomor 2 yang B, yang diminta adalah A itu muatannya plus atau min, dan E itu muatannya plus atau min. Itu yang diminta. Jadi karena di situ ada tarik-menarik, tolak-menolak, dikasih clue B dan D adalah positif, kira-kira muatan A dan E itu plus apa min? Itu pertanyaannya. Ya, coba dicari ulang. Oke, yang ini gimana pengerjaannya? Silakan orat-oret. Kalau sudah nanti ada jawab 1, baru Miss bahas. 9 kali 10 pangkat 9, 8 kali 10 pangkat min 5, kali 4 kali 10 pangkat min 4. Bagaimana caranya itu? Oke. Oke. Pilih salah satu Jesslyn, A dan E. Plus atau A dan E min. Diinteraksikan dulu dia, diisi dulu. B dan D itu dia positif, kemudian B katanya tolak menolak dengan A. Kalau B tolak menolak dengan A, jadi A itu muatan apa? Oke, sudah ya. Nah, sekarang Miss lanjut bahas yang ini. Ketika ada angka begini, kumpulkan dulu yang tidak ada 10 pangkatnya. Ada 9, ada 8, dan ada 4. Dikumpulkan, ini dikali, kali 10 pangkat. Ketika dia ada pangkat, kalau perkalian, pangkatnya dijumlah. 9 ditambah min 5, ditambah min 4. Dibagi, ini diingat kuadrat, 3 kuadrat, jadi 9 kali 10 pangkat min 4. Oke, yang bisa dicoret silahkan dicoret. 8 kali 4 sama dengan 32. 9 kurang 5, 4. 4 kurangi 4 sama dengan 0, jadi 10 pangkat 0. Yang di bawah ini bawa naik, jadi plus dia 10 pangkat 4. Dah, 10 dipangkatkan 0 ini hasilnya adalah 1, sehingga sisanya 32 kali 1, 32, kali 10 pangkat 4. Ini jawabannya. Ya. Kemudian, soal selanjutnya, kalau Miss punya angka,
Oke. Berapa hasilnya? 2 kali 10 pangkat 5, kali 3 kali 10 pangkat min 6, kali 7 kali 10 pangkat min 4. Oke. Giselle, thank you. Yang lain? Udah 5 menit ya? Oke, silakan Aldon. Yo, Ivan, Aurel, Benny, Abel, Jonathan Excel. Berapa jawabannya kira-kira soal yang Miss kasih? Monica, Sydney, oke, Miss tunggu. Dua kali 10 pangkat 5, 3 kali 10 pangkat min 6, 7 kali 10 pangkat min 4. Berapa jawabannya? Seperti biasa. Oke, Ivan. Tumben nih, kencang Ivan. Seperti biasa, kumpulkan yang tidak ada 10 pangkat. 2 kali 3 kali 7, kumpulkan. Dikali 10 pangkat 5, min 6, min 4. Ya, memang ada di mat. Jadi, mat sama fisika dia temenan sekarang ya. Good. Kemudian lagi satu, ketika dia ada pembagian. Jadi ini nanti jawabannya adalah 42
kali 5 kurang 6 min 1, min 1 min 4 adalah min 5. Oke. Kalau dia ada pembagian, oke. Berapa jawabannya? Di satu pertanyaan. Di berapa jawabannya? Benny cuma masuk numpang batuk aja. Kepencet tadi ininya, Miss. Kepencet tadi mikrofonnya. Oke. 12 sama 2 boleh dicoret, Miss? Boleh. Good. Sydney, benar. Oke, Giselle, betul. Siapa lagi? Lanjut. Oke, ketika ada soal begini, jadi dia ini boleh juga dicoret pertama, boleh, karena dia perkalian. Sisanya adalah 2, sehingga akan menjadi 2 kali 3 kali 10 pangkat 6 kurang 8 kali 10 pangkat 9-nya dibawa naik menjadi min 9. Jadi dapat 6 kali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 9. Min 2 tambah min 9 hasilnya adalah min 11. Oke, berarti ini adalah jawabannya. Paham ya? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Paham, Miss. Oke. Kalau sudah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih yang sudah ikut kuis, kemudian yang sudah mengirimkan oret-oretnya via email atau WA-nya Miss. Miss akhiri sharingnya ini, share screen-nya. Oke. Sebelum Miss tutup, Miss minta untuk Giselle pimpin doa penutup. Mohon mari kita berdoa.
Terima kasih untuk hari ini Bapak, kami sudah sekolah dengan baik, sekolah temannya Bapak. Dan sekarang kami sudah selesai belajar, Tuhan berkati Bapak apa yang kami pelajari hari ini, supaya kami dapat mengerti ya Bapak. Dan juga berkati guru-guru yang sudah mengajari kami, supaya mereka selalu sehat juga ya Bapak, dijauhkan dari segala penyakit dan juga kami. Tuhan Yesus, amin. Terima kasih semuanya dan selamat siang.